Kastil Besi Hitam Bab 571, Penerbangan Gratis. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa melakukan ini sebelumnya. Ketika dia tiba di pangkalan ini kemarin, dia melihat pesawat layang itu diseret oleh mobil sebelum terbang. Oleh karena itu, dia menabrak dengan cara yang mungkin ini pesawat layang itu seharusnya memiliki berat kurang dari 1000 km, selain itu, dia bisa mengejar kecepatan lari mobil. Selama medannya memungkinkan, pesawat layangnya bisa terbang. Dia pasti bisa mengangkat sekitar 1000 kg, yang sama beratnya dengan palu perang. Dia juga bisa mengejar kecepatan lari mobil. Oleh karena itu, ia ingin pesawat layang tersebut dimodifikasi agar dapat lebih beradaptasi dengan kemampuannya dan memainkan peran yang lebih besar di medan perang. Jika berhasil dimodifikasi, dia bisa terbang kapan saja selama ada lereng bukit. Alhasil, kemampuan mengemudinya pun semakin meningkat. Para insinyur segera memahami pemikiran Zhang Tai, sehingga membuat mereka senang. Oleh karena itu, mereka segera mulai mengerjakannya. Ketika Zhang Tai menyatakan bahwa dia ingin menggunakan pesawat layang ini sesegera mungkin, para insinyur tidak membuat yang baru, sebaliknya. Mereka mulai memodifikasi pesawat layang yang sangat cocok. Wind Talker 2 ditarik keluar dari gudang oleh para insinyur tersebut. Setelah memindahkan sampulnya, mereka mulai membaginya satu demi satu di gudang dan memodifikasinya. Ketika para insinyur itu sedang memodifikasi pesawat layang, Kolonel Olsen membawa Zhang Tai ke kantor. Saat Zhang Tai memasukinya, dia terkejut. Dia bahkan bertanya-tanya mengapa Kolonel Olsen membawanya ke ruang utilitas. Hampir separuh ruangan ditutupi dengan topi, buku catatan, model pesawat layang mini, dan sertifikat prestasi. Kolonel Olsen tersenyum malu-malu. Sejak Anda datang ke sini kemarin, para wanita jalang di luar itu meminta tanda tangan Anda. Oleh karena itu, saya sudah mengumpulkan barang-barang mereka di sini. Lihat, Zhang Tai tersenyum, tidak masalah. Lagi pula, aku punya waktu. Aku akan memenuhi keinginan mereka. Itu luar biasa. Kolonel Olsen menjadi bersemangat dan langsung memanggil 2 tentara untuk membiarkan mereka membantu Zhang Tai mencapai hal ini. Ada lebih dari 1000 item di ruangan itu. Sambil memperhatikan pena yang telah disiapkan untuknya, Zhang Tai mengusap wajahnya saat dia mengambil kursi dan duduk. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia memulai pekerjaannya. Karena Zhang Tai selalu memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang biasa, dia tahu apa yang dipikirkan para prajurit biasa. Oleh karena itu, Zhang Tai melakukannya dengan serius. Zhang Tai tidak hanya menandatangani namanya, dia juga meninggalkan sebuah kalimat. Salut kepada para manusia pemberani yang bertarung bersamaku di teater operasi Selne, Zhang Tai. Setelah tinggal di kota Black Hot selama bertahun-tahun, meskipun nilai Zhang Tai tidak bagus. Namun berdasarkan persyaratan ketat dari ayah dan ibunya, ia memiliki tulisan tangan yang bagus. Kata-katanya menggabungkan ketangkasan dan kekuatan. Sepanjang pagi, Zhang Tai menandatangani namanya dengan serius bahkan tanpa makan siang. Kolonel Olsen datang ke sini untuk menemui Zhang Tai berkali-kali. Setelah menyaksikan tatapan serius Zhang Tai sambil menandatangani namanya di setiap item, terutama di bawah terjemahan beberapa penasihat yang paham bahasa Mandarin, mata Kolonel Olsen menjadi basah. Sekitar jam 2 siang, Zhang Tai akhirnya menyelesaikan pekerjaannya sementara Wind Talker 21 kursi itu juga telah dimodifikasi dan dipasang di lintasan. Warnanya yang mencolok memiliki efek penyembunyian yang bagus di langit. Dilihat dari tampilannya, Wind Talker 21 kursi yang dimodifikasi ini tidak berbeda dengan aslinya. Perbedaan mereka ada di kokpit. Pada saat ini, sebuah bukaan busur dengan panjang sekitar 80 cm dan lebar 50 cm di bawah kokpit dan 2 pegangan logam cekung muncul di kedua sisi tempat duduk. Kepala teknisi yang bertanggung jawab atas modifikasi memperkenalkannya pada Zhang Tai. Dengan alasan tidak menambah bobotnya, kami telah memperkuat struktur tegangan rangkanya. Anda dapat mengangkat pesawat layang ini dengan 2 pegangan logam cekung. Untungnya, lokasi kabin adalah pusat gravitasi geometris seluruh pesawat layang, Anda hanya perlu memikul bebannya. Anda tidak perlu memikul beban yang disebabkan oleh faktor leverage. Selain itu, kami telah membuka lubang di sini, di bagian bawah kokpit, di mana Anda dapat meregangkan kaki Anda untuk berlari. Kami membuat bukaan ini dapat digerakkan. Ada tombol tarikan tangan di dalam kokpit. Saat Anda terbang, Anda dapat menarik kaki Anda, pada saat yang sama Anda menarik saklar dengan tangan untuk menutupi penutup geser logam. Ini tidak akan mempengaruhi istirahat penerbangan Anda atau kecepatan pesawat layang ini. Untuk mencapai efek tersebut, kami perlu menyesuaikan beberapa interlock. Sebelumnya, kursi keras tidak tersedia, kami mengubahnya menjadi kursi lipat. Selain terasa lebih nyaman, performa terbang dan pola berkendara tidak akan berubah. Mobilitas bebas Anda di kokpit juga tidak akan berubah. Terima kasih, kamu hebat. Zhang Tai mengangguk setelah menontonnya beberapa saat. Bolehkah aku mencobanya sekarang? Semua insinyur mengangguk. Zhang Tai kemudian melompat ke kokpit. Sambil memegang 2 pegangan logam cekung, dia mengangkat pesawat layang yang beratnya sekitar 800 kg.
Zhang Tai menginjak tanah sambil terus mengangkat pesawat layang tersebut. Ini tampak seperti celana pendek logam besar berbentuk pesawat. Zhang Tai berlari beberapa langkah dan mendapati bahwa mobilitasnya tidak dibatasi selain lengannya. Setelah sedikit penyesuaian, Zhang Tai mulai berlari dengan mengangkat pesawat layang. Setelah lebih dari 10 detik, kecepatannya mencapai di atas 60 km per jam. Zhang Tai merasakan kekuatan yang meningkat pada sayap karena perbedaan aliran udara atas dan bawah saat beban di tangannya secara bertahap berkurang. Setelah berlari ratusan meter, tertiup oleh aliran udara di bawah lereng bukit, pesawat layang tersebut berusaha meninggalkan tanah. Zhang Tai tidak merasakan beban di tangannya saat pesawat layang itu membawanya sepenuhnya dari tanah dan terbang ke langit. Zhang Tai dengan cepat menarik kakinya dan menginjak pedal. Setelah itu, dia menutup penutup geser logam dengan menarik saklarnya. Dia kemudian duduk kembali ke kursi dan mulai mengemudi. Semua insinyur berteriak dan bertepuk tangan. Setelah setengah jam, Zhang Tai kembali ke lintasan dengan pesawat layang. Semua insinyur berkumpul dan menyelesaikan modifikasi terakhir untuk pesawat layang itu menambah 2 rak senjata di luar kedua sisi kokpit. Setiap rak senjata bisa berisi 6 tombak logam sepanjang 1,1 meter sebagai senjata Zhang Tai terhadap iblis sayap LV-10. Setelah melakukan semua ini, seluruh bagian dasarnya menjadi mendidih, karena semua prajurit telah menerima tanda tangan dan dorongan dari Zhang Tai. Akibatnya, moral di pangkalan itu langsung melonjak ke puncaknya. Semua insinyur ini ditempatkan di pangkalan. Barang-barang di mana Zhang Tai menandatangani namanya tidak termasuk milik para insinyur ini. Setelah mengetahui bahwa Zhang Tai meninggalkan souvenir yang sangat berarti kepada yang lain, semua insinyur menunjukkan ekspresi kagum. Zhang Tai memperhatikan penampilan istimewa mereka. Ketika beberapa insinyur mengeluarkan buku catatan itu dengan pandangan penuh harap dan meminta tanda tangan Zhang Tai. Zhang Tai mengajukan permintaan terakhir kepada para insinyur yang berpartisipasi dalam modifikasi pesawat layang tersebut. Saya sangat menghargai apa yang telah Anda lakukan untuk saya hari ini. Ini Glider adalah rekan tempurku di teater operasi Selene sejak saat itu. Jika kamu bisa menandatangani namamu di atasnya dan membiarkan mereka tinggal bersama Glider ini selamanya, itu akan menjadi kehormatan besar bagiku. Aku akan menganggapnya sebagai kenang-kenangan yang kamu berikan. Jika jadi, aku akan selalu merindukanmu saat bertarung di udara. Aku berjanji akan membunuh iblis sayap untuk kalian masing-masing yang meninggalkan namanya di pesawat layang itu. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, semua insinyur merasakan darah mereka mendidih di hati mereka karena mereka memiliki rasa bangga dan hormat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alhasil, banyak di antara mereka yang menangis. Meninggalkan nama mereka sendiri di pesawat layang Selene Eagle adalah kehormatan dan penghargaan tertinggi bagi seorang insinyur. Akhirnya, setelah berfoto bersama para petugas komisi dan insinyur di depan pesawat layang tersebut, Zhang Tai ditinggalkan oleh para idiot dengan pesawat layang yang ditutupi dengan nama 27 insinyur tersebut. Zhang Tai tidak kembali ke Crystal Battle Fortress, sebaliknya, dia langsung menuju ke utara. Setelah 24 jam, para idiot kembali ke Crystal Battle Fortress dengan lebih dari 60 kepala iblis sayap yang suram dan menakutkan. Siapkan kendaraan dan gantungkan semua kepala ini di atasnya. Zhang Tai memerintahkan dengan niat membunuh yang agresif. Kastil besi hitam bab 572, kalahkan pemilik anjing. Ketika anggota kru idiots mulai menggantungkan kepala iblis sayap itu di atas kendaraan militer. Semua orang di Crystal Battle Fortress yang telah menerima berita tersebut datang ke sini untuk menontonnya secara diam-diam. Kepala suram iblis sayap itu terpelihara dengan baik. Banyak kepala yang masih terlihat sekarat. Saat melihat kendaraan itu, semua orang yang melihatnya tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan SUV militer yang ditutupi kepala setan bersayap. Itu menakutkan sekaligus mengejutkan. Setelah menontonnya, semua orang merasa sangat energi, heroik, dan tak kenal takut. Kepala iblis bersayap kuat hanyalah barang dan hiasan kendaraan ini. Setan-setan bersayap yang membuat langit penuh teror itu menjadi hiasan sepele kendaraan militer ini. Setan yang pernah memakan dan membantai manusia juga bisa dibunuh dan dianiaya oleh manusia. Sungguh sebuah kekuatan. Tajam sekali. Tajam sekali. Ayo, di mana fotografernya? Ambilkan foto untukku di depan kendaraan ini. Segera setelah kepala iblis sayap itu ditempatkan dengan baik, petugas Komisi Layanan Darat berteriak. Penonton langsung heboh karena banyak di antara mereka yang berusaha berfoto di depan kendaraan tersebut. Dengan foto seperti itu, meski seseorang belum membunuh iblis, dia masih bisa menggertak di depan cucunya ketika dia sudah tua. Kakekmu telah memberikan kontribusi kepada manusia di Perang Suci Ketiga. Selain itu, kakekmu pernah bekerja sama dengan pahlawan manusia bernama Selene Eagle di benteng pertempuran. Ketika begitu banyak orang yang mengelilingi kendaraan, Oh Hong Yu dan pasukan pemburu iblisnya yang telah meninggalkan markas selama sekitar 10 hari akhirnya menyelesaikan tugas mereka dan kembali ke Crystal Battle Fortress. Ketika pasukan pemburu iblis Oh Hong Yu meninggalkan Crystal Battle Fortress, Zhang Tai bertarung dengan sengit di kota Flate.
Ketika Zhang Tai kembali, Oh Hongyu masih berada di luar di mana dia tidak bisa menyentuh Crystal Battle Fortress. Oleh karena itu, Oh Hongyu tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Dia juga tidak tahu bahwa Zhang Tai baru menjadi pahlawan di teater operasi Selne setelah 2 minggu. Pasukan pemburu iblis seperti pasukan elit manusia yang secara khusus ditujukan untuk menangani korps iblis di alam liar. Kali ini, Oh Hongyu tampil bagus. Seluruh pasukan tidak mengalami korban jiwa sama sekali. Selain itu, mereka menyapu 2 pasukan iblis dan membunuh beberapa iblis sayap. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Crystal Battle Fortress, mereka semua merasa senang karena kemenangan besar. Kakak magang Oh, kamu pasti bisa masuk 30 besar dengan pencapaian ini. Selama kamu mempertahankan prestasi ini, kakak magang Oh pasti bisa membuat peningkatan lebih lanjut di Istana Cui Sui di masa depan. Seorang murid Istana Cui Sui menyanjungnya ketika dia menemukan Oh Hongyu bahagia. Prestasi ini milik kita semua. Tanpa kerja sama kalian, saya tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Terutama King King, dengan roda apinya, dia juga telah mencapai prestasi yang luar biasa. Dia bahkan membunuh 3 iblis bersayap. Kita semua memiliki prestasi ini. Waktu. Nanti, kita harus bekerja lebih keras. Setelah mendapatkan pengalaman yang baik di teater operasi Selne. Ketika kita mencapai benua timur, kita akan mempunyai kesempatan untuk memamerkan diri kita sendiri. Oh Hongyu berkata dengan rendah hati. Namun, perkataannya mengungkapkan beberapa informasi penting. Setelah mendengar kata-kata Oh Hongyu, seseorang di antara regu pemburu iblis segera menyadari sesuatu. Kakak magang Oh, maksudmu? Rahasiakan saja, jangan menyebarkannya. Kedengarannya tidak bagus. Oh Hongyu memperingatkan mereka sebelum merendahkan suaranya. Aku diberitahu oleh kakak magang senior di Istana Cui Sui. Intinya bagi 6 klan utama negeri Jin Yun untuk tinggal di sini adalah bahwa setan tidak akan melewati pegunungan Kalai. Jika pasukan iblis melewati pegunungan Kalai, semua orang Tionghoa di sub benua Wei akan berangkat ke benua timur. Apakah itu nyata? Beberapa pria yang tidak bersalah terkejut dengan kata-kata Oh Hongyu. Beberapa negara Tiongkok di selatan sub benua Wei telah bersiap untuk meninggalkan sana secara menyeluruh sebelum Perang Suci. Keenam klan besar memiliki caranya sendiri di benua timur. Mereka belum memutuskan hubungan dengan basis mereka. Belum ada di benua timur. Semua tetua dan kepala klan besar adalah elit teratas. Lagi pula, sub benua Wei adalah tempat yang terpencil. Jika tidak ada Perang Suci, mereka bisa berbisnis di sini, namun, ketika Perang Suci pecah keluar, bagaimana bisa para tetua klan membiarkan tempat ini menentukan nasib klan mereka? Kita hanya perlu mengultivasi diri kita dengan baik di sini. Ketika kita tiba di benua timur, kita mungkin memiliki kesempatan untuk tampil di peringkat keberuntungan surgawi dan diberi hadiah pangkat bangsawan. Kata Oh Hongyu sambil perlahan-lahan menjadi heroik. Saudara senior magang Oh, aku diberitahu bahwa peringkat keberuntungan surgawi adalah benda yang luar biasa di dinasti Taixia. Selama seseorang menjatuhkan darahnya ke dalamnya, peringkat keberuntungan surgawi akan mengetahui semua informasi tentang orang ini. Apakah itu nyata? Saya belum melihat peringkat keberuntungan surgawi. Ini adalah produk misterius di peradaban kuno. Dalam 2 perang suci sebelumnya, peringkat keberuntungan surgawi berfungsi sebagai panggung bagi para pahlawan untuk menunjukkan kekuatan mereka sendiri. Itu tidak membuat kesalahan apapun setelah sekian generasi dan begitu banyak pengalaman. Sebagai orang Tionghoa, hanya ketika kita menjadi ksatria barulah kita dapat meninggalkan nama kita di atasnya dengan menumpahkan darah kita di atasnya. Dengan demikian, kita dapat dihargai dengan pangkat bangsawan yang sesuai dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Yang dipamerkan di peringkat keberuntungan surgawi, sementara istri kita juga bisa dihargai dengan pangkat bangsawan dan putra-putra kita akan mewarisi posisi dan hak istimewa kita. Dari situlah nenek moyang dari 6 klan utama negeri Jin Yun berasal. Ah, kakak magang Oh, bukankah banyak negara di sub benua Wei juga memiliki kaisar dan bangsawan? Seorang pria yang lebih muda bertanya dengan tatapan bingung. Jika kamu hanya tinggal di rumah, selama kamu menutup pintu dan membeli beberapa budak untuk melayanimu, kamu juga bisa memperlakukan dirimu sendiri sebagai seorang kaisar. Namun, bisakah kamu menikmati perlakuan yang sama di luar? Oh Hongyu mencibir, meskipun hanya pembunuh iblis yang bisa dihargai dengan pangkat bangsawan menurut piagam kecemerlangan manusia. Selain kita orang Cina, siapa yang harus diberi penghargaan dengan pangkat bangsawan sesuai dengan perbuatan baik yang ditunjukkan pada keberuntungan surgawi pemeringkatan, bangsawan klan lain. Dan Raja Kekaisaran tidak memiliki aturan yang ketat. Selama mereka membunuh beberapa iblis dan mampu memerintah gunung, bisakah mereka menyebut diri mereka bangsawan dan Raja Kekaisaran? Tidak ada yang peduli pada mereka. Namun, ketika mereka sadar di benua timur, mereka hanyalah kentut. Paling-paling, mereka hanyalah kantong uang negara. Ketika mereka tiba di dinasti Taixia, mereka harus patuh. Tak satu pun dari mereka berani menyebut diri mereka bangsawan sama sekali. Ah,
Tapi kenapa? Karena, di dinasti Taixia, hanya bangsawan di peringkat keberuntungan surgawi yang diakui. Semua orang yang belum diakui oleh peringkat keberuntungan surgawi yang berani menyebut diri mereka bangsawan akan dibagi menjadi 5 bagian oleh kuda sesuai dengan hukum Taixia. Menurutmu, peringkat kekuatan pertarungan di Crystal Battle Fortress sangat berarti. Seorang anggota regu pemburu iblis menjadi tercerahkan sekaligus. Kamu baru menyadarinya? Oh Hongyu tersenyum penuh perhatian. Aku bertanya-tanya apakah Zhang Tai telah membunuh setan apapun akhir-akhir ini. Seorang pria tiba-tiba teringat pada Zhang Tai. Lupakan dia, orang LV9 bukanlah apa-apa di angkasa. Jika dia bisa bergabung dengan regu pemburu iblis kita, dia mungkin akan membunuh 1 atau 2 iblis. Namun, jika dia tetap berada di pesawat, itu tergantung pada kekayaannya. Seorang pria mencibir, dan Tai Qingqing baru saja mendengarkan diskusi mereka. Sampai ketika dia melihat begitu banyak orang di sekitar suatu tempat di pangkalan, perhatiannya tergugah. Apa yang terjadi di sana? Mari kita lihat di sana. Oh Hongyu tersenyum. Ketika regu pemburu iblis menerobos kerumunan dan menyaksikan SUV militer yang berdarah dan menakutkan itu, mereka tercengang. Apa yang terjadi? Siapa yang membunuh begitu banyak iblis sayap? Oh Hongyu langsung mengubah wajahnya. Setelah menelan ludahnya dengan paksa, dia menghilangkan pandangannya dari kendaraan itu. Siapa? Tentu saja Selene Eagle, seorang prajurit dinas darat yang sedang menunggu untuk mengambil foto menjawab dengan ramah. Selene elang. Setelah mendengar nama ini, semua anggota regu pemburu iblis saling bertukar pandang. Apakah kamu tidak tahu itu? Saat kami sedang bertugas di luar akhir-akhir ini, kami baru saja kembali. Bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi? Dan Tai Qingqing tersenyum ke arah seorang tentara. Prajurit muda itu merasa tersengat listrik dan wajahnya langsung tersipu. Namun, sebelum prajurit itu berbicara, sebuah suara serentak terdengar di sekitarnya. Ini dia Selene Eagle. Kali ini, peringkat pertama akan menyegarkan tandanya. Anggota regu pemburu iblis berbalik dan menemukan Zhang Tai berjalan di tengah kerumunan dengan seragam aneh. Saat melihat siapa, semua kerumunan di sekitarnya memberi jalan kepadanya. Wajah Oh Hongyu langsung memucat. Zhang Tai juga melihat Oh Hongyu dan anggota regu pemburu iblis lainnya. Dia tersenyum ke arah mereka dalam diam. Setelah itu, dia berkata kepada orang-orang di sekitar kendaraan, "Maaf, tolong beri saya jalan, saya harus keluar jalan-jalan sekarang." Setelah mendengar permintaan Zhang Tai, mereka semua segera memberikan jalan kepadanya, meninggalkan mereka yang belum mengambil foto dengan kendaraan tersebut dengan menyedihkan. Zhang Tai naik ke kendaraan dan mengusir kendaraan yang mengejutkan itu dari pangkalan di Crystal Battle Fortress dan menuju ke kota Moko. Para bangsawan dari Asosiasi Tiga Mata itu ingin membunuhnya. Oleh karena itu, dia ingin menunjukkan kepada mereka hasil yang bisa membangkitkan semangatnya. Bukankah para bangsawan itu mengira mereka bersembunyi di tempat rahasia? Kalau begitu, aku akan membuat pemiliknya mendapat masalah. Sebelum memukuli seekor anjing, yang lain akan melihat siapa pemiliknya. Namun, jika seekor anjing membuat saya marah, saya akan langsung memukuli pemiliknya. Kastil Besi Hitam Bab 573, Parade Kesepian. Setelah ledakan di kota Moko 3 hari lalu, keadaan di seluruh kota menjadi tegang seketika. Berbagai berita tersebar di kota Moko. Ledakan tersebut ditargetkan pada Selene Eagle sementara 2 bom alkemis yang hilang di gudang senjata strategis Republik Simbian masih hilang. Ledakan hari itu menewaskan ratusan orang. Selain itu, 2 bom alkemis yang hilang di gudang senjata strategis Republik Simbian menyebabkan banyak orang dikirim ke penjara. Acara ini melibatkan total lebih dari 600 orang. Oleh karena itu, meski 3 hari telah berlalu, suasana di kota Moko masih tetap mencekam. Siang hari baru saja berlalu. Di gerbang utara kota Moko, seorang prajurit pertahanan kota sedang memeriksa kendaraan dan personel yang masuk dengan ketat. Setelah mereka diberitahu bahwa 2 bom alkemis yang hilang mungkin masih ada di kota Moko, semua prajurit yang bertugas menanggapi hal ini dengan sangat serius. Mereka memberi perhatian khusus pada tempat-tempat di kendaraan yang bisa menampung bom alkemis. Namun, setelah 3 hari, mereka tidak menemukan bom sang alkemis maupun antek Asosiasi Tiga Mata. Mereka hanya menangkap beberapa desertir dan koruptor dari Departemen Logistik beberapa negara di garis depan Selene yang terkait dengan pasar ilegal di kota Moko. Saat itu baru jam 12 lebih sedikit. Saat itu jam makan siang. Saat ini, sebuah mobil melaju menuju kota Moko setelah melewati beberapa garis pertahanan di luar kota Moko dan menimbulkan suara berisik, debu beterbangan di udara. Seorang mayor yang mengenakan ban Kapten Aliansi Manusia yang sedang bertugas di luar gerbang kota telah menyadari situasi abnormal di kejauhan. Sebelum kendaraan itu sampai di gerbang kota, sang mayor sudah berpesan kepada para prajurit untuk tetap semangat. Atas perintah sang mayor, 2 kendaraan lapis baja yang diparkir di luar gerbang kota telah mengarahkan ketapel uap pada kendaraan lapis baja tersebut ke arah kendaraan yang melaju.
Ketika kendaraan yang datang semakin dekat, sang mayor melihat simbol negara Jinyun tergantung di sana. Siapa yang berani mengendarai SUV militer ke kota Moko setelah kejadian 3 hari yang lalu? Sang mayor sedikit mengernyit. Apa-apaan ini? Kendaraan dihentikan di pos pemeriksaan di luar gerbang kota. Sebelum sang mayor membuka mulutnya, dia melihat tumpukan kepala setan sayap di belakang kendaraan. Sang mayor segera menarik napas dingin. Setelah mendengar seruan mereka, banyak tentara yang mengerumuni. Mereka semua memperhatikan kepala iblis itu dengan tatapan terkejut. Ah, itu asli, bukan patung lilin. Semuanya kepala iblis bersayap. Seorang tentara tidak tahan untuk memeriksa kepala itu karena penasaran sebelum berteriak keras. Sang mayor menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya kepada pengemudi itu, "Sersan kelas 1, benda apa itu?" "Kepala iblis sayap, apakah ada masalah?" Zhang Tai menjawab, "Kepala itu asli, tapi kenapa kamu memasukkannya ke dalam kendaraanmu?" "Itu adalah eksploitasi militerku." "Eksploitasi militer? Dari mana?" "Aku membunuh mereka." "Kamu membunuh mereka?" Mayor itu segera teringat sesuatu ketika dia melihat wajah muda Zhang Tai dan sersan kelas 1 di bahu Zhang Tai. "Bisakah Anda menunjukkan sertifikat identitas Anda?" Zhang Tai menunjukkan sertifikat identitasnya sebagai satu-satunya kavaleri udara di wilayah operasi Selne kepada sang mayor melalui jendela. Setelah melihatnya, sang mayor langsung menarik perhatiannya, sehingga menimbulkan suara "Pa" sebelum menyerahkan sertifikat itu kembali kepada Zhang Tai dengan hormat. Pada saat yang sama, ia menarik napas dalam-dalam. "Yang mulia, Zhang Tai, karena tugas saya harus memperingatkan Anda bahwa ada seseorang yang mungkin mengancam hidup Anda di kota Moko. Bolehkah saya mengetahui tujuan Anda di sini? Jika perlu, aku akan memperhatikan aliansi manusia dan membiarkan mereka melindungimu." "Tidak perlu. Aku sudah mendengar apa yang terjadi di kota Moko. Aku di sini hanya untuk berkeliling di kota Moko. Aku ingin memenggal kepala pemilik antek-antek iblis itu dan menunjukkan kepada mereka penampilan energiku. Aku ingin para bangsawan itu mengetahui bahwa meskipun mereka memiliki bom alkemis, mereka tetap saja sekelompok bangsawan yang pantas bersembunyi di selokan." Di bawah tatapan kagum semua orang, Zhang Tai pergi ke kota Moko. Saat ini, kota Moko penuh dengan tentara. Zhang Tai melambat dan mulai berkeliaran di jalanan. Semua orang yang melihat kendaraan ini akan berhenti di jalan ketika mereka membuka mulut lebar-lebar dan menatap kepala iblis sayap di dalam gerbong kendaraan. Sejak awal Perang Suci Ketiga, pasukan super iblis telah bertumpu di kepala setiap manusia seperti gunung. Seorang pejuang manusia LV9 setidaknya bisa bertugas sebagai petugas lapangan di banyak negara di koridor manusia Black Sun, yang tentunya merupakan tulang punggung setiap korps manusia. Namun, di korps super iblis, petarung LV9 hanyalah prajurit biasa. Oleh karena itu, semua orang akan merasa kedinginan dan berpikir bahwa setan tidak ada bandingannya. Namun, di wilayah operasi Selne, pasukan iblis yang menerobos garis pertahanan manusia dan menembus bagian belakang wilayah operasi membawa kehancuran besar dan mengerikan bagi manusia. Yang membuat takut semua orang. Sebuah batalion pejuang manusia, jika bertemu dengan pasukan iblis yang terdiri lebih dari 10 iblis, akan terbunuh dalam beberapa menit. Iblis sekuat itu membuat lebih dari 99% pejuang manusia di bawah LV9 kehabisan napas. Jika pasukan manusia sekutu yang terdiri dari sekitar 100 orang dapat membunuh satu prajurit iblis LV9, semua anggota pasukan ini akan diberi hadiah. Hadiah ini setara dengan membunuh satu petugas komisi utama musuh. Dari sini, kami tahu betapa sulitnya membunuh iblis. Namun, pada saat ini, para pejuang manusia yang mungkin belum pernah melihat setan, tiba-tiba melihat sebuah kendaraan militer berisi kepala setan bersayap di jalanan. Tentu saja mereka kaget. Kepala-kepala itu bukanlah kepala iblis lapis baja besi yang paling sering terlihat, melainkan kepala iblis sayap yang paling langka. Oleh karena itu, guncangannya diperkuat berkali-kali lipat sekaligus. Kepala iblis bersayap, SUV militer dari Crystal Battle Fortress di negeri Jinyun. Dan seorang sersan muda kelas 1 berseragam khusus. Setelah menggabungkan ketiga aspek tersebut, beberapa penonton menebak status Zhang Tai saat ini. Dalam sepersekian detik, status pengemudi tersebar di seluruh kota. Setelah mengalami pembunuhan bom alkemis, Selne Eagle kembali ke kota Moko, dengan membawa kepala iblis bersayap. Dia mengendarai kendaraannya di jalanan kota Moko dengan cerah. Karena ledakan 3 hari lalu, keadaan di kota Moko menjadi sedikit depresi karena masyarakat khawatir dengan kehidupan mereka. Namun, saat melihat begitu banyak kepala iblis bersayap dan mengetahui bahwa pengemudinya adalah Zhang Tai, semua orang merasa energi seperti memiliki kekuatan yang kuat dari ketiadaan. Mereka tidak lagi takut pada setan sementara depresi mereka segera hilang. Lambat laun, semakin banyak tentara yang mengikuti kendaraan Zhang Tai secara sukarela. Didorong oleh semangat yang tak tertandingi, beberapa orang bahkan meneriakkan slogan tersebut untuk pertama kalinya seiring dengan semakin banyaknya orang yang bergabung. Slogan tersebut kemudian menjadi sangat kuat seperti gunung dan tsunami dan terdengar di sekitar kendaraan Zhang Tai.
Bunuh iblis. Manusia ditakdirkan untuk menang. Bunuh iblis. Manusia ditakdirkan untuk menang. Pada awalnya, Zhang Tai tidak bermaksud membuat kekacauan seperti itu. Namun, Zhang Tai secara bertahap menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikannya. Ratusan dan ribuan orang mulai mengikutinya. Hanya setelah berkeliaran di jalanan selama lebih dari 10 menit, dia diikuti oleh lebih dari puluhan ribu orang. Melalui kaca spion, Zhang Tai melihat kendaraannya diikuti oleh banyak orang yang memenuhi seluruh jalan. Ketika dia bergerak maju, semakin banyak orang yang bergabung dalam kontingen. Beberapa lagi sedang menuju ke sini. Bunuh iblis. Manusia ditakdirkan untuk menang. Lambat laun, slogan ini bergemuruh di seluruh kota Moko. Jenderal Howard sedang mengadakan pertemuan dengan para jenderal lain dari negara lain di ruang konferensi. Saat ini, slogan keras terdengar di ruang konferensi. Mengingat kerasnya suara, mereka tahu bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh setidaknya ratusan ribu orang. Jenderal Howard dan para jenderal lainnya di ruang konferensi menjadi sedikit kacau. Ada apa? Korps negara mana yang mengadakan parade di kota Selne? Jenderal Howard sedikit mengernyit ketika dia melirik para jenderal itu saat ini. Meskipun Howard, sebagai perwira tertinggi di Komando Aliansi, hanya memainkan peran koordinasi di medan perang. Tak satu pun dari korps dari negara lain akan mengikuti perintahnya. Semua aksi militer harus dikoordinasikan. Namun, terlalu berlebihan jika ada korps yang ingin mengadakan parade di kota Moko dan tidak memperhatikannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, Jenderal Howard menjadi sedikit tidak puas. Saat ini hanya ada 3 korps besar yang berasal dari 3 negara. Satu dari Republik Simbian, satu dari Kekaisaran Norman, yang terakhir dari Francia Federal. Pada saat ini, semua anggota lain di ruang konferensi diam-diam melirik perwakilan dari 3 negara. Banyak dari mereka yang mengaguminya di dalam. Mengingat slogan tersebut, mereka tahu korps tersebut memiliki semangat juang yang tinggi. Sangat sulit untuk menjaga semangat pada saat kritis ini. Perwakilan ketiga negara kemudian saling bertukar pandang. Simbian Republik tidak mengadakan parade hari ini. Kalau ada, sebagai pemilik Moko City, saya pasti diajak menontonnya. Jenderal atas nama Republik Simbian menggelengkan kepalanya. Kekaisaran Norman juga tidak mengadakan parade. Di Kekaisaran Norman, hanya ketika raja datang barulah kita mengadakan parade tingkat korps. Jenderal Kekaisaran Norman itu juga menggelengkan kepalanya. Parlemen Federal Francia tidak pernah menyetujui anggaran apapun untuk mengadakan parade tingkat korps di wilayah operasi Selne. Ini membutuhkan banyak uang. Untuk mendukung teater operasi Selne, kami telah memperketat ikat pinggang kami. Parlemen Francia Federal telah memotong separuh pengeluarannya. Musim panas ini, para anggota parlemen kita yang mulia tidak akan menikmati es batu di dalam gua es. Jika kita mengadakan parade seperti ini saat ini, para anggota parlemen yang mulia itu akan merasa kedinginan di musim dingin. Mereka mungkin memberontak sebelum kedatangan para iblis. Setelah mendengar lelucon Jenderal Federal Francia, semua orang di ruang konferensi tertawa terbahak-bahak. Hanya sesaat kemudian, slogan di luar menjadi semakin keras. Selain itu, mereka menyadari bahwa suara itu datang dari segala arah. Tampaknya seluruh kota Moko sedang mendidih. Ketika mereka bingung tentang hal itu, Ajudan Jenderal Howard buru-buru masuk ke ruang konferensi dan berbisik di telinga Howard selama setengah menit. Setelah mendengar itu, alis Jenderal Howard langsung terangkat saat dia terlihat bersemangat. Ajudan kemudian pergi. Melihat para jenderal di ruang konferensi, Jenderal Howard menarik napas dalam-dalam. Selne Eagle kami baru saja berkendara di kota Moko sementara kereta itu memuat 60-70 kepala iblis bersayap. Ini adalah pencapaiannya saat ini, juga sebuah deklarasi yang tak kenal takut. Itu adalah tindakan heroik dan menawan. Slogan itu dibuat oleh para prajurit di kota Moko. Sebagai Jenderal Komando Aliansi di Teater Operasi Selne, saya bangga memiliki pahlawan seperti itu di Teater Operasi Selne. Setelah mendengar kata-katanya, seluruh jenderal bertepuk tangan meriah setelah beberapa saat. Selne Eagle membiarkan semangat rendah di seluruh kota Moko bangkit kembali. Dia membuat seluruh kota begitu energi dan menginspirasi. Mengingat hal ini, dia pantas mendapatkan medali itu. Saya ingin melihat pahlawan kita dan kepala iblis saya. Mereka yang tidak takut dengan bom alkemis bisa pergi ke sana bersamaku. Jenderal Howard kemudian berjalan keluar dari ruang konferensi. Para jenderal lainnya saling bertukar pandang sebelum mengikuti Jenderal Howard satu demi satu. Kastil Besi Hitam bab 574, Musuh Publik Para Ibu. Ketika Zhang Tai berkendara ke alun-alun kota-kota Moko, para prajurit yang datang ke sini untuk melihat Selne Eagle dan seluruh kereta kepala iblis sayap telah memblokir semua jalan kendaraan di segala arah. Ketika kendaraan Zhang Tai tidak bisa bergerak, dia langsung memarkirnya dan turun dari kendaraan. Saat ini, Zhang Tai merasa bahwa dia telah mencapai targetnya. Namun, efek hebatnya benar-benar di luar imajinasinya. Namun, sebelum Zhang Tai turun dari kendaraan, dia menemukan tentara di luar kendaraan memberi jalan kepadanya seperti air pasang surut.
Pada saat yang sama, sekelompok jenderal dengan bintang di bahu mereka berjalan ke arahnya. Kali ini, Zhang Tai menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa pergi. Dia buru-buru turun dari kendaraan dan memberi hormat kepada para jenderal itu. Jenderal Howard kemudian naik ke atas kendaraan Zhang Tai di lapangan perkotaan kota Moko dan menyampaikan pidato utama yang sungguh-sungguh. Bahkan Zhang Tai merasa malu tentang hal itu. Sementara itu, suasana di kota Moko didorong hingga mencapai klimaks. Bahkan ketika pertarungan Flate berakhir, kota Moko tidak seramai saat ini. Setelah Zhang Tai berkeliling kota hari ini, semangat kota menjadi menyala. Seluruh kota menjadi riuh seperti memenangkan perang. Kendaraan Zhang Tai diparkir di alun-alun kota Moko hanya untuk dikunjungi dan difoto oleh orang lain. Zhang Tai kemudian masuk ke dalam komando aliansi bersama dengan Jenderal Howard. Setelah berbicara dengan para jenderal itu sebentar, Zhang Tai diundang ke kantor Jenderal Howard. Di kantor Jenderal Howard, samar-samar Zhang Tai masih bisa mendengar sorak-sorai dari lapangan perkotaan kota Moko. Setelah ajudan Jenderal Howard membuatkan secangkir teh untuk Zhang Tai, Jenderal Howard membuka pintu kantornya dan masuk. Ajudannya kemudian menutup pintu dan pergi. Saat melihat Howard, Zhang Tai meletakkan cangkir tehnya dan berdiri dengan sopan dari sofa. "Duduklah, anak muda, duduklah." Jenderal Howard berjalan menuju Zhang Tai dan meletakkan tangannya di bahu Zhang Tai sambil tersenyum ramah. Dia menekan Zhang Tai ke sofa. Zhang Tai menghormati lelaki tua yang beberapa kali lebih tua darinya dan masih bersikeras untuk tinggal di teater operasi Selne. Namun, Zhang Tai tidak terlihat terlalu rendah hati atau terlalu bandel. Sampai saat ini, sebenarnya dia tidak perlu tampil di depan siapapun. Bahkan di hadapan para tetua istana Huaiyuan, Zhang Tai masih bisa menjadi dirinya sendiri, apalagi sekarang. "Apakah kamu mendengar suara di luar?" Jenderal Howard pergi ke ambang jendela kantornya dan mengamati pemandangan sebelum berbalik untuk bertanya pada Zhang Tai. "Ya, apa yang kamu dengar?" Jenderal Howard bertanya dengan tatapan mendalam. Zhang Tai mengangkat bahunya dengan lugas. Manusia berharap bisa selamat dari perang suci dan suara kebencian para iblis serta antek-antek asosiasi tiga mata. Setelah mendengar jawaban Zhang Tai, Howard mengangguk sebelum melirik Zhang Tai dalam-dalam. "Tahukah kamu bahwa kamu akan menghadapi bahaya di sini?" "Aku tahu. Tapi aku juga percaya bahwa para Bestard itu mungkin tidak memperkirakan bahwa aku bisa melakukan ini. Bahkan jika mereka tahu bahwa aku akan berada di sini, mereka tidak akan memberikan respon secepat itu di kota Moko. Kota ini adalah masih di bawah kekuasaan manusia. Oleh karena itu, ini mungkin tampak seperti perjalanan yang berbahaya, namun sebenarnya tidak." Zhang Tai menjawab dengan jujur. "Kamu mengejutkanku. Sejujurnya, penampilanmu hari ini benar-benar mengubah pengakuanku padamu dibandingkan 3 hari yang lalu." Berbicara tentang kejadian 3 hari yang lalu, Zhang Tai menggaruk kepalanya dengan malu-malu sambil menyeringai. "Syukurlah, kamu tidak datang ke sini 3 hari yang lalu. Jika kamu benar-benar datang, rencana antek-antek iblis itu akan berhasil. Kali ini, kedatanganmu jauh lebih berarti daripada 3 hari yang lalu. Sejak kamu memasuki kota Moko dengan sayap itu kepala iblis, kamu telah memenangkan pertempuran di kota Moko di depan sekitar 1 juta tentara di kota Moko dan melemahkan moral para antek iblis itu. Kami pasukan manusia membutuhkan pahlawan sepertimu." Jenderal Howard memberikan komentar yang tinggi atas tindakan Zhang Tai hari ini. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan dan ingin saya lakukan." Jenderal Howard tampak sedikit bersemangat. "Tidak, anak muda. Anda tidak tahu. Anda tidak hanya melakukan apa yang seharusnya dan ingin Anda lakukan, Anda juga melakukan apa yang ingin dilakukan orang lain namun tidak dapat dilakukan. Lakukan. Kamu tahu betapa bangganya beberapa prajurit biasa kita ketika mereka menyebut namamu? Jika kamu pernah melihat mereka, kamu akan mengubah perkataanmu." "Aduh," Zhang Tai mengangkat alisnya. "Prajurit-prajurit itu memberitahuku bahwa mereka tidak pernah membayangkan bahwa pasukan manusia kita bisa memiliki pasukan yang dapat menekan tentara iblis LV9. Kita para pejuang manusia LV9 juga bisa membuat iblis sayap ketakutan. Kalian akan memberi mereka harapan dan semangat." Setelah mendengar kata-kata Howard, Zhang Tai langsung mengerti mengapa Lan Elder bersikeras membiarkannya menjadi kavaleri udara pertama di teater operasi Selne dengan status sersan kelas 1. Sebenarnya berdasarkan performanya di medan perang, setidaknya dia bisa dipromosikan menjadi mayor atau letnan kolonel. Mungkin, Penatua Lan telah mempertimbangkan bahwa seorang sersan kelas 1 yang membunuh banyak setan akan memberikan pengaruh yang lebih besar pada mentalitas prajurit biasa dibandingkan dengan seorang mayor atau letnan kolonel. Ketika manusia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, pilihan pertama akan membawa kebanggaan dan martabat bagi prajurit biasa dan memicu keberanian setiap orang. Sedangkan pilihan terakhir paling membuat orang terkagum-kagum. Jahe yang sudah tua lebih pedas. Zhang Tai menghela nafas dalam hati, tidak ada satupun ksatria yang bodoh. Tetua Lan telah memaksimalkan nilai pribadiku secara diam-diam.
Sungguh pria yang cerdas. Mengetahui bahwa Zhang Tai telah memahaminya, Jenderal Howard mengajukan permintaan kepada Zhang Tai. Banyak jenderal yang tersentuh oleh kejadian hari ini. Beberapa jenderal menyarankan agar pahlawan sepertimu tidak membatasi nilaimu di medan perang. Kamu bisa membawa lebih banyak inspirasi ke garis depan. Prajurit garis. Maksudnya itu apa? Komando Aliansi ingin membentuk kelompok tugas eksklusif untuk Anda dan membuka kolom khusus untuk Anda di Berita Perang Suci. Yang akan bertanggung jawab untuk menyebarkan dan membentuk citra positif Anda dan menginspirasi prajurit garis depan. Zhang Tai terkejut dengan saran ini dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia pernah mendengar tentang perlakuan seperti itu sebelumnya. Namun, dia sendiri tidak memimpikannya hal ini. Dia tidak akan pernah bisa menampilkan citra yang begitu hebat dan positif. Sebenarnya, dia merasa urusannya tidak layak untuk dilaporkan. Jika laporan itu benar, maka hal itu akan melanggar privasi pribadinya. Jika itu palsu, dia sendiri akan muak sampai mati. Dia tidak ingin diperhatikan oleh orang lain. Betapa lelahnya. Jika rahasianya terbongkar, dia tidak akan punya tempat untuk menangis karenanya. Melihat sikap tegas Zhang Tai, Kolonel Howard menjawab sambil tersenyum pahit. Namun, dia tidak menyerah, ini sebenarnya adalah bagian dari perang. Melalui penyebaran dan pembentukan pahlawan, kita dapat memberikan energi spiritual yang besar kepada banyak orang. Anda telah merasakan kekuatan seperti itu hari ini. Selain itu, saya telah merasakannya. Memberitahu apa yang telah Anda lakukan di pangkalan Glider Republik Horan. Anda menyemangati mereka dengan menandatangani nama Anda untuk petugas komisi dan tentara di pangkalan. Sekarang, semua prajurit di pangkalan Glider Horan sepenuhnya energi. Mirip dengan itu, maaf, Jenderal, mungkin dalam pikiran Anda, ini benar. Tapi saya benar-benar tidak ingin menjadi peran seperti itu. Saya tidak pernah mendefinisikan diri saya sebagai pahlawan dan sejujurnya, saya tidak ingin menjadi seorang pahlawan. Pahlawan, sebenarnya, saya memiliki banyak kekurangan. Saya juga tidak suka menjadi pemain di bawah kaca pembesar. Seperti yang telah saya katakan, saya hanya ingin melakukan apa yang seharusnya saya lakukan dan ingin saya lakukan. Zhang Tai menurunkan kelopak matanya, jika memungkinkan, yang paling kuinginkan adalah memeluk wanita tercinta dan hanya makan dan bermain sampai mati. Daripada melawan iblis di sini? Apakah ini nyata? Jenderal Howard menjadi sedikit kagum. Ya, itu pemikiranku yang sebenarnya. Dengan melakukan ini, Anda dapat menyemangati banyak orang. Banyak orang juga akan terbunuh. Tetapi banyak orang yang akan menghargaimu? Tidak. Zhang Tai menggelengkan kepalanya, banyak ibu yang membenciku. Zhang Tai memperhatikan Jenderal Howard dengan serius. Jika itu terjadi 4 tahun yang lalu, jika ibuku tahu bahwa aku mengagumi seorang pahlawan dan akhirnya terbunuh di medan perang. Dia pasti akan membenci pahlawan itu. Karena aku mempunyai ibu yang baik, aku tidak ingin menjadi musuh publik dari semua ibu di koridor manusia Black Sun. Setiap pahlawan adalah musuh publik dari para ibu yang mengirim putra mereka ke medan perang. Saya telah memahami hal ini sejak saya masih muda. Oleh karena itu, jika Anda bertanya kepada saya apa persyaratan yang aku punya, aku hanya ingin tidak menjadi musuh publik para ibu. Setiap pahlawan adalah musuh publik para ibu yang mengirim putra mereka ke medan perang. Jenderal Howard belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Membuka mulutnya, dia memperhatikan wajah serius dan keras kepala Zhang Tai selama beberapa detik. Kamu memiliki ibu yang hebat. Ya, ibuku sangat hebat. Zhang Tai mengangguk dengan jujur. Zhang Tai bertahan di Komando Aliansi selama sekitar 2 jam. Ketika dia berjalan keluar dari gerbang Komando Aliansi, dia melihat seorang pria maskulin bersandar pada kendaraan di luar Komando Aliansi, memperlihatkan dadanya yang lebar. Dia sedang merokok. Bocah, sudah lama tidak bertemu. Reinhardt mengangkat rahangnya ke arah Zhang Tai seperti saat pertama kali dia melihat Zhang Tai. Pada saat yang sama, dia melemparkan cerutu ke arah Zhang Tai. Setelah menangkap cerutu, Zhang Tai mendekatkannya ke hidungnya dan mengendusnya dalam-dalam sebelum melompat ke dalam kendaraan Reinhardt. Kastil Besi Hitam Bab 575, Bar Pemburu Setan. Beberapa orang saling telepati. Begitu pula dengan Zhang Tai dan saudara-saudaranya di Kam Darah Besi Divisi nomor 39. Mereka membunuh musuh dan mandi darah, mereka saling memblokir pedang dan baut dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Zhang Tai merasakan freo, darah segar pria berkepala botak itu mengalir ke seluruh tubuhnya. Sementara saudara-saudara di Kam Darah Besi sedang mengalirkan darah segar Zhang Tai ke seluruh tubuh mereka. Setelah Zhang Tai naik ke kendaraan, Reinhardt juga melompat ke atasnya. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya memegang cerutunya dan langsung mempercepat kendaraannya. Karena berada di luar gerbang Komando Aliansi, Zhang Tai tidak takut diikuti oleh orang lain. Jika Komando Aliansi di kota Moko tidak dapat menjamin hal sesederhana itu, mereka tidak perlu lagi bertempur di wilayah operasi Selne. Mereka hanya perlu pulang ke rumah dan menunggu setan. Apakah kamu membunuh Tuan Apian? Reinhardt bertanya dengan santai. Yup,
Dia membunuh beberapa wanitaku. Oleh karena itu, aku harus membunuhnya. Namun, aku hampir kehilangan nyawaku saat itu. Zhang Tai mengambil korek api dan mulai menyalakan cerutu yang dilemparkan Reinhardt kepadanya. Setelah meminumnya, aroma cerutu memenuhi mulutnya. Dia belajar merokok cerutu dari Reinhardt. Sebelumnya, sebagai seorang remaja miskin, Zhang Tai menganggap hal itu seperti merokok, namun, ketika berada di kam darah besi, dia tahu bahwa asap cerutu tidak harus masuk ke paru-paru, sebaliknya, ia hanya tinggal di dalam mulut beberapa saat sebelum keluar. Apa yang terjadi? Bajingan tua itu tidak mungkin setajam itu. Reinhardt berbalik dan menatap Zhang Tai. Cebak tua itu adalah iblis bayangan. Levelnya lebih tinggi dariku. Oleh karena itu, aku hampir terbunuh. Zhang Tai meniup asapnya. Iblis bayangan. Reinhardt akhirnya memperlihatkan ekspresi yang mengejutkan. Zhang Tai mengangguk. Lalu apa yang terjadi? Benteng apian disapu oleh seseorang. Bahkan Marsekal Lin Changjiang dan banyak tokoh besar di ibu kota pun terkejut dengan hal ini. Dia adalah tuanku. Karena aku bahkan tidak punya waktu untuk melindungi diriku sendiri, aku tidak bisa bertemu dengannya saat itu. Mungkin setelah berpikir bahwa aku terbunuh, dia secara khusus datang ke sana dan menghancurkan benteng itu. Kekuatan itu hampir di luar jangkauan manusia. Kemudian, Reinhardt pergi melihat reruntuhan benteng apian. Menghadapi danau yang dalam dan tenang itu, dia tidak tahu harus berkata apa selain terkejut. Namun, sebagai petugas komisi utama divisi nomor 39, Reinhardt memiliki saluran sendiri untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di samping perkemahan divisi nomor 39. Menurut kelompok investigasi yang dikirim oleh ibu kota, tidak ada pembangkit tenaga listrik seperti itu di Kekaisaran Norman, bahkan di seluruh koridor manusia Blacksun. Dikatakan bahwa kekuatannya hampir mencapai tingkat keabadian. Tuanmu terlalu kuat. Reinhardt menghela nafas dengan emosi saat dia merasa bahagia untuk Zhang Tai. Dia sangat kuat, Zhang Tai menjawab sambil tersenyum pahit. Namun, aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu dengannya lagi. Temperamennya agak aneh. Dia selalu sendirian. Aku penasaran di mana dia sekarang. Aku tidak akan merasa aneh meskipun aku tidak melihatnya dalam beberapa dekade berikutnya. Reinhardt melirik Zhang Tai dengan tatapan menakjubkan sekali lagi sebelum menggelengkan kepalanya. Pemandangan di kedua sisi jalan melintas ke belakang. Reinhardt mengemudi dengan sangat cepat sambil terus melihat sekilas ke kaca spion untuk memastikan tidak ada orang yang mengikuti mereka. Kemana kita akan pergi? Zhang Tai bertanya. Minumlah. Tidak apa-apa. Zhang Tai mengangguk. Setelah terdiam selama lebih dari 10 detik, Reinhardt membuka mulutnya. Kami telah menerima 1000 botol obat serbaguna yang Anda serahkan kepada Kolonel Leibniz kepada saudara-saudara kam darah besi. Ketika korps boneka iblis mengepung kota Black Hot, botol-botol obat serbaguna itu menyelamatkan banyak nyawa saudara-saudara. Itu bagus. Reinhardt terdiam selama beberapa detik. Letnan 1 Liu Xing tewas dalam bencana iblis. Setelah mendengar berita ini, tangan Zhang Tai yang memegang cerutu sedikit bergetar ketika dia merasa tercekik oleh sesuatu. Reinhardt terus melaju di depan. Setelah membawa Zhang Tai berkeliling kota Moko selama lebih dari setengah jam, dia akhirnya parkir di jalan terpencil. Mereka kemudian turun dari kendaraan dan melewati 2 jalur sebelum sampai di sebuah bar kecil. Beberapa pria tangguh berkepala plontos dengan rompi hitam berdiri di luar gerbang bar. Saat melihat Letnan Kolonel Reinhardt, seorang pria tangguh berbalik dan mengetuk pintu. Seseorang kemudian melihat keluar melalui jendela kecil di pintu. Ketika semua penjaga mengangguk, dia membuka gerbang besi tebal dari dalam. Saya tidak menyangka penjaga di sini sangat profesional. Zhang Tai langsung tertarik dengan tempat ini. Di mana kita? Ini adalah bar pemburu iblis. Hanya kelompok kuat dari regu pemburu iblis di teater operasi Selne atau mereka yang setidaknya telah memenggal satu kepala iblis yang bisa datang ke sini. Reinhardt menjelaskan. Zhang Tai mengangguk. Zhang Tai dan Reinhardt melewati gerbang besi tebal dan koridor sempit berliku yang digantung dengan pedang dan pedang sebelum memasuki bar. Saat ini, meski hari belum gelap, sudah banyak orang yang berkumpul di dalam. Setelah melirik Zhang Tai dan Reinhardt, orang-orang itu berbalik dan terus minum. Seperti yang dikatakan Reinhardt, Zhang Tai melihat berbagai seragam militer dan perlengkapan perang. Setidaknya mereka adalah kapten. Setelah duduk di depan meja, sebelum mereka membuka mulut, seorang pelayan cantik berseragam terbuka sudah menyajikan botol-botol alkohol dan beberapa makanan di atas meja. Karena menyadari bahwa Zhang Tai tampan, pelayan itu bahkan melirik ke arah Zhang Tai sebelum pergi dengan pantat montoknya. Kamu tidak bisa memesan minuman di sini. Kami bisa menyediakan apa yang kami punya? Zhang Tai mengangguk. Saat ini, semua perbekalan di wilayah operasi Selne terbatas. Sistem penjatahan dijalankan di sini. Bahkan jika Anda seorang komisaris, Anda juga harus menghargai minuman beralkohol. Alkohol bisa menjadi mata uang utama di sini. Bos bar ini sudah mampu memasok barang-barang tersebut. Saat mereka minum alkohol, Zhang Tai dan Reinhardt mengobrol tentang situasi terkini mereka.
tahun lalu, Reinhardt telah meninggalkan divisi nomor 39 dan Korps Tanduk Besi dan dikirim ke Korps Bajak Besi di wilayah militer perbatasan utara Kekaisaran Norman. Dia sekarang menjadi kolonel. Kali ini, menghadapi banjir setan, Kekaisaran Norman memutuskan untuk mengirimkan 3 korps elit yang terdiri dari sekitar 1,4 juta tentara ke utara menuju teater operasi Selne. Korps Bajak Besi tempat Reinhardt berada, seperti kartu truf wilayah militer perbatasan utara, juga tiba di teater operasi Selne atas perintah tersebut. Meskipun bencana iblis di dinasti Matahari belum sepenuhnya diatasi, Kekaisaran Norman harus menghadapi situasi saat ini dengan upaya penuh mereka. Selama pasukan iblis menerobos dataran Selne, cepat atau lambat seluruh Republik Simbian akan dihancurkan oleh iblis. Tak lama setelah itu, Kekaisaran Norman, yang berada di sebelah Republik Simbian secara alami akan menjadi sasaran setan berikutnya. Oleh karena itu, berapa lama Kekaisaran Norman bisa menahan iblis di wilayah operasi Selne hampir menentukan berapa lama Kekaisaran Norman akan bertahan. Selain Korps Bajak Besi, pasukan andalan di wilayah militer perbatasan utara, Korps Darah Besi Kekaisaran paling kuat di Kekaisaran Norman yang selalu menjaga ibu kota Kekaisaran Norman juga tiba di teater operasi Selne. Orang yang memimpin 3 korps ke utara dan bertahan di kota Sladik adalah putra mahkota Kekaisaran Norman. Korps Bajak Besi berada di kota Moko sementara Reinhardt menjabat sebagai Kapten Skuadron Pemburu Iblis Korps Bajak Besi. Saya baru saja menerima laporan dari rumah. Marsekal Lin Changjiang telah melakukan pengepungan strategis terhadap boneka-boneka iblis di dinasti Matahari dengan 9 korps kekaisaran yang terdiri dari sekitar 4 juta tentara. Setelah setengah tahun, kekaisaran akan menyapu semua boneka iblis di dinasti Matahari. Dinasti Matahari dan menerobos terowongan strategis menuju selatan kekaisaran. Bahkan Kekaisaran Norman sudah bersiap untuk mundur? Zhang Tai bertanya dengan takjub. Selama pasukan iblis menerobos garis pertahanan Selne, kekaisaran harus mundur secara strategis. Garis pertahanan Selne adalah jalan psikologis bagi banyak orang. Setelah garis pertahanan ini ditembus, tidak hanya Kekaisaran Norman tetapi banyak negara lain akan mencoba yang terbaik untuk melakukan transfer strategis berskala besar. Saat Reinhardt mengatakan ini, dia mengambil sebotol alkohol dan menuangkan setengahnya sebelum menaruhnya di atas meja. Sebenarnya, orang-orang yang mampu telah lama membawa anggota keluarganya ke selatan dengan pesawat. Hanya rakyat jelata yang tidak bisa pergi. Kamu harusnya mengetahui situasi di wilayah operasi Selne lebih baik dariku sehingga situasi akan memburuk cepat atau lambat. Kami hanya meluangkan lebih banyak waktu untuk rakyat jelata. Zhang Tai mengangguk. Pasukan iblis tidak dapat ditahan di utara dataran Selne selamanya. Hal ini ditentukan oleh kesenjangan kekuatan yang tajam antara kedua belah pihak. Semua orang tahu itu. Selama garis pertahanan manusia di wilayah operasi Selne berhasil ditembus, semua orang hanya bisa mundur dalam bentuk longsoran salju. Lambat laun, hari menjadi gelap. Zhang Tai menemukan semakin banyak orang di bar. Selain itu, setelah minum sedikit, banyak dari mereka yang memasuki ruangan di belakang bar dan tinggal di sana dalam waktu lama. Beberapa tidak minum sama sekali. Sambil memegang beberapa benda yang menggembung, mereka memasuki ruangan yang sama. Setelah beberapa saat, ratusan orang menghilang di depan mata Zhang Tai. Ada gudang bawah tanah tertutup di belakang ruangan. Ini adalah pasar pemburu iblis ilegal terbesar di teater operasi Selne. Banyak pemburu iblis datang ke sini untuk berdagang barang setiap hari. Mereka biasanya bisa melihat banyak barang bagus di sini, termasuk peralatan rune, pengetahuan rahasia dan senjata. Reinhardt menjelaskan. Karena terkejut dengan perkenalan Reinhardt, Zhang Tai bertanya, ada pasar ilegal? Sebenarnya, iblis memiliki banyak kesamaan dengan manusia. Mereka bahkan memiliki hasrat yang lebih kuat terhadap kekayaan dan barang-barang bagus. Beberapa iblis khusus bahkan dapat berkultivasi menggunakan metode budidaya manusia. Setelah Korps Iblis menyapu negara-negara di utara, banyak tentara iblis yang selalu membawa rampasan perang dengan mereka. Rampasan itu awalnya diperdagangkan di pasar pemburu iblis. Tapi sekarang, ada lebih banyak barang yang bisa diperdagangkan di sini. Dengan penjelasan Reinhardt, Zhang Tai akhirnya memahami situasi pasar pemburu iblis ilegal saat ini. Yang diperdagangkan di pasar ini pada awalnya memang berasal dari tentara iblis. Namun, seiring berjalannya perang, semakin banyak pembangkit tenaga listrik yang tiba di sini dari koridor manusia Black Sun, sehingga meningkatkan variasi barang yang diperdagangkan di sini. Barang-barang dari regu pemburu iblis yang dibunuh oleh iblis mungkin akhirnya dikembalikan ke tangan regu pemburu iblis lainnya melalui iblis yang mati. Karena barang-barang tersebut relatif argumentatif, barang-barang tersebut hanya dapat diperdagangkan di pasar ilegal. Saat ini, terdapat lebih dari 10.000 pasukan pemburu iblis LV-9 atau lebih di seluruh wilayah operasi Selne, termasuk para elit dari semua negara. Beberapa di antara pasukan itu akan menghilang atau berkorban setiap hari. Demikian pula, setiap hari, beberapa regu pemburu iblis bisa mendapatkan sesuatu.
Setelah menyimpan apa yang mereka butuhkan, mereka memperdagangkan barang-barang yang tidak perlu atau bersifat argumentatif dengan pemburu iblis lainnya di pasar ilegal. Pasar ilegal seperti itu telah menjadi rahasia yang setengah terbongkar bagi pasukan pemburu iblis. Banyak jenderal dari Komando Aliansi juga mengetahui hal itu. Namun, tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua anggota regu pemburu iblis bekerja dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka menanggung tekanan besar dari pasukan iblis di darat. Jika mereka bahkan tidak diizinkan untuk memperdagangkan barang secara pribadi, itu akan menjadi terlalu kejam bagi mereka. Tentu saja, karena situasi di teater operasi Selne agak rumit. Sulit untuk menentukan apakah beberapa item pasukan sekutu adalah milik barang rampasan dan apakah harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Mungkin, aku bisa mendapatkan Raja Rock Sutra di sini, sebuah pemikiran terlintas di benak Zhang Tai. Kastil Besi Hitam bab 576, perdagangan di pasar ilegal. Sampai saat itu, Zhang Tai menyadari bahwa pasukan pemburu iblis mendapat untung besar. Zhang Tai kemudian mengasihani dirinya sendiri karena dia hanya tahu cara menghadapi iblis sayap. Namun, selain celana pendek kulit, iblis sayap itu hanya membawa senjata di tangan untuk meringankan beban mereka saat terbang. Adapun iblis-iblis lapis baja yang dia temui untuk pertama kalinya adalah seperti anggota korps pemberani. Sekarang mereka bersiap untuk menerobos bagian belakang garis pertahanan manusia, tentu saja, mereka tidak membawa apapun yang berharga. Bolehkah aku melihat ke dalam? Zhang Tai sangat tersentuh. Tentu saja, tidak masalah. Aku juga mencari beberapa item berguna di dalamnya. Reinhardt mengangguk. Kedua orang itu lalu berjalan menuju ruangan itu. Setelah memasuki ruangan itu, Zhang Tai menyadari bahwa itu adalah ruang ganti yang sangat besar. Setelah membayar koin emas per orang, mereka yang masuk akan diminta mengenakan jubah hitam dan masker. Setelah memakainya, Zhang Tai dan Reinhardt masing-masing mendapat plat nomor sebelum diizinkan memasuki pasar pemburu iblis ilegal bawah tanah itu. Saat mengenakan topeng, Zhang Tai merasakan suaranya menjadi serak. Mengenakan jubah hitam, kemampuan bergeraknya tidak dibatasi. Namun, seragam militernya tertutup rapat. Tidak ada yang bisa mengidentifikasi dari pasukan mana dia berasal. Di pasar ilegal, tidak ada yang mengetahui status lawannya, pembeli atau penjual. Mereka hanya dapat diidentifikasi dengan plat nomor sementara. Nomor Zhang Tai adalah 1361 sedangkan nomor Reinhardt adalah 1362. Setelah mengambil plat nomor tersebut, mereka berjalan menuruni tangga berkelok-kelok sejauh lebih dari 20 meter sebelum memasuki ruang bawah tanah yang sangat besar. Ruang bawah tanah itu jelas merupakan gua pertahanan udara dengan pipa ventilasi dan ventilator berputar. Itu dipersiapkan untuk perang. Ketika mereka membangunnya, mereka tidak membayangkan bahwa itu dapat digunakan sebagai pasar perdagangan ilegal bawah tanah bagi para pemburu iblis. Coba kita lihat apa yang kita perlukan. Kita tidak boleh menyebut nama asli. Kalau mau menelepon saya, hubungi saja nomor saya. Reinhardt mengangguk ke arah Zhang Tai sambil menepuk nomor teleponnya. Dan jika kamu benar-benar perlu menukar sesuatu, sebaiknya kamu mengubah suaramu jika ada masalah. Bagus, Zhang Tai mengangguk. Sebagai petarung LV9, Zhang Tai memiliki kemampuan hebat dalam mengendalikan tubuhnya. Sangat mudah baginya untuk sedikit mengubah suaranya. Setelah saling mengangguk, mereka kemudian menuju ke arah yang berbeda. Gua pertahanan udara bawah tanah ini sebesar lapangan sepak bola bawah tanah. Itu bisa menampung puluhan ribu orang. Lampu neon digantung di atap dan dinding gua pertahanan udara. Lampu neon memiliki kecerahan yang redup. Orang-orang hampir tidak bisa melihat benda di sampingnya. Ini dirancang khusus oleh orang-orang. Alhasil, pasar bawah tanah ilegal ini tampak agak misterius. Ada deretan kios mirip konter di pasar ilegal. Ada yang kosong, ada yang tertutup barang, ada pula yang hanya digantungkan piring, di atasnya tertulis apa yang ingin dibeli atau dijual pemiliknya dan nomor di bawahnya. Jumlah orang di pasar ilegal setidaknya 700 sampai 800, lebih banyak dari yang dibayangkan Zhang Tai. Tampaknya banyak orang sudah berada di sini sebelum Zhang Tai dan Reinhardt. Mereka yang berdagang di sini pada dasarnya berada di atas LV9. Barang-barang yang disukai oleh orang-orang di atas LV9 tentu saja bernilai tinggi. Hanya setelah mengembara sebentar, Zhang Tai menemukan bahwa barang-barang seperti senjata, obat-obatan, atau yang lainnya semuanya berkualitas tinggi. Beberapa di antaranya adalah perlengkapan rune dan perlengkapan alkemis. Namun, harganya setidaknya 2 kali lebih mahal daripada peralatan yang sama yang dilihat Zhang Tai di rumah lelang kalur beberapa tahun lalu. Ini juga merupakan perubahan yang disebabkan oleh Perang Suci. Di sebuah stan, Zhang Tai melihat pengetahuan rahasia tinju darah besi. Saat melihat sampul perak yang familiar, Zhang Tai tertegun sejenak ketika dia mengingat saat Kapten Kerlin memberinya pengetahuan rahasia ini di bangsal ketika dia menghadiri pelatihan bertahan hidup di lembah serigala liar. Pengetahuan rahasia ini memiliki arti khusus bagi Zhang Tai. Berapa pengetahuan rahasia ini? Zhang Tai mengambil tinju darah besi. 50 koin emas.
Jangan tawar-menawar. Meskipun pengetahuan rahasia ini adalah bajak laut, ia memiliki kualitas cetakan yang bagus. Selain itu, bahan mentah dari pengetahuan rahasia ini bagus, yang hampir tidak dapat dilihat bahkan di Kekaisaran Norman. Pemilik stan itu setinggi Zhang Tai. Dia juga mengenakan topeng dan satu set jubah. Zhang Tai langsung mengeluarkan cek emas sebesar 100 koin emas dari Castle of Black Iron dan memberikannya kepadanya. Setelah mengambil alih cek emas itu, pria itu memeriksanya dengan cermat sebelum mengangguk dan menyimpannya. Lihat, cek emas ini memiliki nilai nominal minimal di sini. Karena saya tidak punya uang kembalian, bisakah Anda mengambil beberapa item lagi? Saya akan memberikan diskon. Orang ini benar-benar pengusaha yang baik. Zhang Tai mengangguk. Sekalipun harga pengetahuan rahasia ini adalah 1000 koin emas, dia juga akan membelinya sekarang. Namun, harganya hanya 50 koin emas. Selain itu, setelah membayar 100 koin emas, dia bisa mendapatkan item lain. Oleh karena itu, Zhang Tai mulai melihat barang-barang itu dengan sabar. Di stan ini, selain tinju darah besi, Zhang Tai juga menemukan beberapa pedang dan pedang berkualitas baik, ikat pinggang, dan seekor burung di dalam sangkar, sehingga membangkitkan rasa penasaran Zhang Tai. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai melihat hewan hidup dijual di pasar ilegal. Oleh karena itu, dia sangat penasaran dengan hal itu. Burung berukuran sedang itu tampak jelek dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu tua. Namun, matanya sangat tajam. Ia tampak agak gelisah di dalam kandang. Apa ini? Apakah pasukan pemburu iblis menangkap burung untuk dijual? Ini adalah elang petir. Meskipun tidak terlihat besar, ia adalah makhluk hidup tingkat 1 yang ganas. Elang petir dapat mengusir sekelompok serigala liar biasa. Burung ini tidak hanya dapat bergerak cepat di angkasa, namun juga sangat lincah dan ganas. Secara umum, burung ini sulit ditangkap. Pasukan pemburu iblis kami bertemu dengan burung ini secara kebetulan. Burung ini mungkin terjatuh ke tanah selama proses perebutan pasangan dengan elang petir lainnya dan terluka. Kami menemukannya dan membawanya mengembalikannya. Lukanya telah pulih. Saya hampir terluka 2 kali. Untuk apa benda itu digunakan? Anda bisa mencari pelatih burung untuk melatihnya. Burung jenis ini bisa menjadi pengintai dan pembawa pesan terbaik. Ia juga merupakan penolong yang baik untuk berburu di alam liar. Jantung Zhang langsung berdebar kencang. Baiklah, saya ingin ini. Apakah nilainya 50 koin emas? Harganya 60 koin emas. Tapi kalau mau, kamu bisa mengambilnya dengan 50 koin emas. Setelah menjual burung ini, ternyata orang itu menghela nafas. Zhang Tai mengambil alih sangkar burung itu. Orang itu bahkan memperingatkannya dengan baik hati, ingat, jangan memasukkan jarimu ke dalam sangkar, jika tidak, burung itu akan langsung memotong jarimu dengan paruhnya. Elang petir memiliki kekuatan yang sangat besar. Baiklah, aku akan mengingatnya. Zhang Tai mengambil alih kandang itu dan segera pergi. Setelah melewati gerai itu, Zhang Tai memasukkan satu jarinya ke dalam sangkar. Saat melihat jari itu, elang guntur tidak memberinya kecupan, sebaliknya, ia mulai menggosok-gosokkan jari Zhang Tai dengan paruhnya seperti anak manja. Zhang Tai hampir tertawa. Burung ini nampaknya agak cerdas. Hebat, saya sedang mencari kesempatan untuk mencoba keterampilan mengendalikan hewan berbasis jiwa dari sutra keliaran besar akhir-akhir ini. Karena ada berbagai macam orang dan barang di pasar ilegal, Zhang Tai tidak terlihat terlalu mencolok dengan sangkar burung di jalan. Zhang Tai bahkan melihat beberapa kepala iblis berarmor besi direndam dalam ramuan di sebuah bilik. Ketika dia melewati stan itu, Zhang Tai bahkan mendengar pemilik toko itu berbisik dengan pria lain. 1000 koin emas per satu. Ambil saja. Ketika kamu menyerahkan ini sebagai eksploitasi militer, kamu bisa dipromosikan menjadi petugas komisi sekaligus. Setelah itu, kamu dapat meninggalkan teater operasi Selne dengan alasan terluka. Dengan eksploitasi militer, seorang petugas komisi bisa pergi dari sini dengan lebih mudah daripada tentara biasa. Semua pesolek kaya itu melakukan ini. Itu terlalu mahal. Bagaimana kalau sedikit lebih murah? Kita baru saja menerima bisnis, kita membutuhkan setidaknya 950 koin emas untuk masing-masingnya. Selain itu, kamu harus menunggu selama 2 hari untuk sisanya. Mereka kemudian menawar dengan suara rendah. Dimanapun ada orang, selalu ada perdagangan. Di medan operasi yang sama, prajurit-prajurit biasa itu didorong dengan semangat oleh pengangkutan kepala iblis sayap, namun, di saat yang sama, seseorang sedang memutar kepalanya untuk melaksanakan rencana pelariannya menggunakan kepala iblis. Zhang Tai menghela nafas dalam hati, ini adalah manusia, ini adalah kemanusiaan. Keahlian macan ganas, seruan rendah di dekatnya menarik perhatian Zhang Tai. Kastil besi hitam bab 577, respon berbeda. Dengan First Tiger Technique, seseorang dapat mencapai LV13 dan menyalakan 233 titik lonjakan. Itu juga tidak lengkap. Jika sudah lengkap, itu harus disebut Sutra Harimau Ganas. Sutra Harimau Sengit yang lengkap adalah metode budidaya tingkat Viscon.
Setelah mendengar suara itu, Zhang Tai berjalan mendekati stan itu. Mendengar diskusi beberapa pelanggan di gerai, Zhang Tai langsung memahami sesuatu. Teknik harimau sengit adalah pengetahuan rahasia di negara utara yang dihuni oleh setan. Sebelum Perang Suci, negara itu makmur. Namun, hanya dalam beberapa tahun, semuanya menjadi sejarah. Sampai saat ini, pengetahuan rahasia ini telah menjadi barang dagangan di pasar ilegal pemburu iblis di kota Moko. Teknik harimau ganas ini juga terekam pada sepotong kristal berlian yang dibingkai dengan logam. Orang yang menjual ilmu rahasia ini adalah seorang pria berjubah dan bertopeng. Harga First Tiger Technique adalah 350.000 koin emas. Bisa juga ditukar dengan barang lain yang nilainya setara. Setelah menontonnya sebentar, orang-orang di depan stand itu pergi karena harganya yang mahal, begitu pula Zhang Tai. Zhang Tai menjadi senang karena menemukan pengetahuan rahasia tingkat keterampilan saat dia mencari teknik sapi kuat di sini. Selain itu, biayanya mungkin tidak mahal. Bagi sebagian besar pemburu iblis LV9, mereka merasa kasihan karena hanya mempromosikan paling banyak petarung kuat satu level hingga bintang 3. Bahkan prajurit LV9 hanyalah orang biasa di korps iblis, belum lagi prajurit LV10. Namun, setelah berkeliling di pasar ilegal, Zhang Tai tidak menemukan pengetahuan sapi kuat. Oleh karena itu, dia memulihkan ketenangannya. Dia percaya bahwa cepat atau lambat dia akan memiliki kesempatan untuk menemukan pengetahuan rahasia di sini. Zhang Tai tidak tahu apakah Reinhardt telah membeli kebutuhannya karena dia dengan tangan kosong ketika Zhang Tai bertemu dengannya. Reinhardt kagum dengan sangkar burung di tangan Zhang Tai. Kamu membelinya? Yup, aku membeli tinju darah besi sebagai oleh-oleh. Penjualnya menghadiahkan ini padaku sebagai uang kembalian. Reinhardt menjadi terdiam. Ayo pergi, apakah ada juga pasar ilegal pemburu iblis di kota Wolf dan kota Sladik? Ya, ada, tapi pasar di kedua kota itu sedikit lebih kecil daripada di sini. Namun, ada juga barang berkualitas tinggi di sana. Bisakah Anda memberitahu saya keberadaan kedua pasar itu? Saya ingin melihat ke sana. Reinhardt kemudian memberitahu Zhang Tai alamat dua pasar pemburu iblis. Sama dengan yang satu ini, dua pasar lainnya juga ditutupi oleh sebuah bar. Zhang Tai diam-diam mengingat alamat itu. Dia berencana untuk melihat ke sana beberapa hari ini. Mungkin, dia bisa menemukan apa yang dia butuhkan di dua pasar lainnya. Setelah meninggalkan bar, Reinhardt langsung melemparkan kunci mobil ke Zhang Tai. Kau kendarai kendaraanku kembali. SUV militer negeri Jinyun terlalu mencolok di kota Moko. Karena ada terlalu banyak SUV militer dari kerajaan Norman di sini. Kau mungkin lebih aman dengan mengendarainya? Bagaimana denganmu? Reinhardt tertawa terbahak-bahak. Perkemahan korps bajak besi berjarak beberapa kilometer. Saya akan berjalan saja ke sana. Zhang Tai mengangguk sambil mengambil kunci. Itu hanya sebuah kendaraan yang bernilai sekitar 100 koin emas. Zhang Tai bahkan tidak perlu bertanya pada Reinhardt apakah dia akan mengembalikannya. Baiklah, sampai jumpa. Kamu bisa menemukanku di Crystal Battle Fortress jika kamu butuh bantuan. Kamu juga. Kamu bisa menemukanku di korps bajak besi. Tapi aku tidak selalu berada di kota Moko. Aku hanya tinggal di sini selama 3-5 hari dalam sebulan. Karena perang suci baru saja dimulai, sebaiknya kamu tidak muncul. Lepaskan kekuatan bertarungmu di medan perang. Aku benar-benar tidak ingin mendengar bahwa kamu tampil keren di medan perang lagi. Para iblis belum mengerahkan upaya penuh mereka. Ingat, kamu tidak dapat memiliki masa depan yang cerah jika kamu mati. Reinhardt memberitahu Zhang Tai dengan sungguh-sungguh sambil menepuk bahu Zhang Tai dengan paksa. Zhang Tai mengangguk, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Reinhardt mengangguk sebelum pergi. Dalam kegelapan, Zhang Tai melihat punggung Reinhardt menghilang di depannya sebelum mengambil kunci dan masuk ke dalam kendaraan. Saat dia masuk ke dalam mobil, Zhang Tai membuka sangkar burung dan membiarkan elang petir keluar dari sangkar. Penjual mengira elang petir sudah pulih, sebenarnya tidak. Zhang Tai menyadari hal itu ketika dia membiarkannya melompat ke tangannya. Setelah mengolah sutra keliaran besar, dengan meningkatnya tingkat budidayanya, Zhang Tai menyadari bahwa ia telah menguasai kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan-hewan dan binatang ajaib ini. Itu benar-benar kemampuan yang luar biasa. Tidak heran jika almarhum yang mewariskan sutra keliaran besar kepadanya di dalam gua mengatakan kepadanya bahwa ia dapat dengan mudah memiliki banyak kekayaan begitu ia menguasai sutra keliaran. Berdasarkan kemampuannya saat ini, dia dapat dengan mudah bertindak sebagai pengontrol hewan pada umumnya. Penjual salah mengartikan poin lain tentang elang petir. Meskipun elang petir akan bertarung demi pasangannya dan akan menderita luka dalam prosesnya, bahkan mati, luka elang petir ini bukan disebabkan oleh pertarungan demi pasangannya. Sebaliknya, mereka disambar petir saat menyusulnya di langit. Seperti ngengat yang menyerang api, elang petir suka mengejar sambaran petir di langit. Tidak ada yang tahu alasannya. Dari sanalah nama mereka berasal. Secara umum, sangat sedikit elang petir yang bisa selamat dari sambaran petir, kecuali yang satu ini, yang benar-benar selamat.
Zhang Tai segera pergi dari kota Moko dan pergi ke alam liar. Zhang Tai kemudian meletakkan satu tangannya di atas kendaraan roda sambil mengulurkan tangan lainnya. Saat melihat hal ini, elang petir mengepakkan sayapnya dan melompat ke sisi Zhang Tai. Karena kamu belum pulih, bagaimana kalau beristirahat di suatu tempat selama beberapa hari? Aku punya minuman dan makanan yang enak untukmu. Zhang Tai bertanya pada elang petir sambil menyentuh kepalanya. Tampaknya elang guntur sudah memahami maksud Zhang Tai. Ia mengusap kepalanya ke tangan Zhang Tai beberapa kali. Zhang Tai tersenyum ketika elang petir itu langsung menghilang ke posisi kopilot. Saat ini, suara Heller terdengar. Tuan Kastil, bisakah kamu membawa beberapa hewan lagi? Tempat ini adalah surga bagi hewan-hewan itu. Mereka pasti menyukainya. Oke, Zhang Tai menjawab sambil tiba-tiba teringat sesuatu. Heller, bisakah aku langsung melepaskan hewan-hewan bebas ke dalam kastil besi hitam? Tentu saja, bagus sekali. Saya akan mencobanya lain kali. Pada saat ini, sebuah adegan muncul di benak Zhang Tai. Dia bertanya-tanya kapan kastil besi hitam bisa sebesar koridor manusia Black Sun, kapan dia bisa menikmati pemandangan paling indah dan eksotis dimanapun. Dia bisa melihat berbagai tumbuhan dan makhluk hidup jinak yang bermutasi di sana. Selain itu, bisa menampung miliaran orang. Pada saat itu, ketika manusia dipaksa bersandar ke tembok oleh iblis, dia bisa memimpin mereka di kastil besi hitam. Bagaimanapun, itu adalah dua ruang yang sangat berbeda. Namun Castle of Black Iron dengan luas 100 km persegi masih agak terbatas untuk pemukiman jangka panjang. Jika luasnya bisa mencapai jutaan km persegi, maka akan tersedia cukup banyak orang untuk tinggal. Dia bahkan bisa menemukan sebuah negara di dalamnya. Saat dia memikirkan hal itu, Zhang Tai melemparkan sangkar burung logam ke dalam kolam kekacauan di kastil besi hitam yang menambahkan penyimpanan energi dasar yang sepele ke kastil besi hitam. Setelah itu, Zhang Tai kembali ke Crystal Battle Fortress. Untungnya, tidak terjadi apa-apa di perjalanan. Orang-orang di Crystal Battle Fortress juga tahu tentang tindakan heroik Zhang Tai di kota Moko hari ini. Ketika Zhang Tai memarkir kendaraannya, dia menemukan tentara di sekitarnya sedang mengawasinya dengan tatapan kagum. Namun, sebelum dia kembali ke Idiots, seseorang di luar kantor Lan Yunxi memberitahunya bahwa Lan Yunxi ingin bertemu dengannya. Oleh karena itu, Zhang Tai memasuki kantor Lan Yunxi. Di kantor Lan Yunxi, Zhang Tai disumpah dengan kejam olehnya. Seperti Reinhardt, Lan Yunxi juga tidak setuju dengan tindakan Zhang Tai hari ini. Dia bahkan sangat marah karenanya. Apakah kamu pikir kamu hebat hanya dengan membunuh beberapa iblis sayap LV9 dan LV10? Apakah kamu pikir kamu dapat menginjak-injak semua iblis di bawah kakimu? Tahukah kamu bahwa ada juga iblis sayap tingkat roh pertempuran? Apakah menurutmu kamu masih bisa bertahan hidup jika bertemu iblis sayap di atas LV11? Apa menurutmu kamu bisa menjadi karakter utama perang suci antara manusia dan iblis? Lan Yunxi menjadi gila hingga wajahnya hampir membeku. Dia melepaskan ki yang kuat dan tak tertandingi. Saya pikir kamu pintar. Namun, saya tidak pernah membayangkan bahwa kamu sama bodohnya dengan pria lain. Zhang Tai bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Zhang Tai menyadari bahwa dia menjadi lebih bahagia ketika Lan Yunxi bersumpah padanya. Akhirnya, sebelum Zhang Tai mengucapkan sepatah kata pun, Lan Yunxi telah mengantarnya keluar kantor. Berdiri di luar kantor, Zhang Tai menyentuh hidungnya sambil tersenyum dan kembali ke si idiot. Zhang Tai tidak membayangkan ada wanita lain yang menunggunya di Idiots. Dia adalah Dantai King King. Kastil besi hitam bab 578, siapa yang mengejar siapa? Saat melihat Zhang Tai, para anggota kru itu dengan paksa mengedipkan mata ke arah Zhang Tai. Teman pertama kemudian memberitahu Zhang Tai bahwa seorang wanita sedang menunggunya di modul komando pesawat tersebut. Itu wanita yang sangat cantik? Teman pertama berkomentar. Setelah memasuki modul perintah, Zhang Tai melihat Dantai King King. Melihat kapten mereka masuk, serigala jantan T yang memamerkan otot mereka di depan Dantai King King meninggalkan modul komando. Rambut merah yang agak berbahaya, sosok I dan tanda kecantikan satu di dekat bibirnya. Zhang Tai tidak tahu untuk apa Dantai King King ada di sini. Saat ini, dia mengenakan gaun panjang berwarna kemerahan dan sepasang sepatu hak tinggi seolah dia akan menghadiri pesta. Serigala jantan T yang memamerkan otot mereka di depannya mungkin tidak tahu bahwa dia bisa membunuh mereka semua dalam hitungan detik jika dia kehilangan kesabaran. Aku dengar kamu menungguku. Ada apa? Zhang Tai bertanya dengan lugas. Kenapa tidak menanyakan namaku dulu? Bukankah menurutmu itu tidak sopan? Dantai King King mencibir mulutnya, yang terlihat lucu. Zhang Tai mengusap wajahnya sambil tersipu. Nona Dantai King King, kita bertemu di pusat pendaftaran eksploitasi militer. Saya mendengar seseorang memanggil nama Anda. Oleh karena itu, saya tahu siapa Anda. Anda juga tahu siapa saya. Jadi, kami tidak tahu siapa Anda. Tidak perlu menanyakan nama. Aku tak menyangka kamu bisa memperhatikan namaku.
Artinya aku menawan. Dan Tai Qingqing tersenyum, senyuman itu terlalu memikat hingga Zhang Tai pun terkejut. Wanita cantik selalu menarik perhatian, apalagi di Crystal Battle Fortress. Zhang Tai mengangkat bahu dan berkata dengan jujur. Setelah mendengar ini, dan Tai Qingqing menjadi lebih bahagia. Dengan senyuman menawan, dia berjalan menuju Zhang Tai. Saat dia mendekati Zhang Tai mengendus bau harumnya. Saya di sini untuk menanyakan beberapa pertanyaan, kata dan Tai Qingqing. Teruskan, Anda punya pacar? Zhang Tai menjadi tertegun ketika dia melirik ke arah dan Tai Qingqing dengan tatapan penasaran. Ya, sudah, banyak. Kamu jujur, apakah kamu keberatan memiliki satu lagi? Dan Tai Qingqing meletakkan satu tangannya di bahu Zhang Tai sambil melirik ke arah Zhang Tai. Siapa? Dan Tai Qingqing memamerkan sosok arogannya dengan mengangkat kepalanya sambil berkata. Bagaimana dengan gadis ini, Anda? Zhang Tai dengan serius memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berdiri lebih dekat dengannya, dan Tai Qingqing benar-benar membuat darah Zhang Tai mendidih. Ketika Zhang Tai meliriknya, dia merasa sangat ragu. FCK, wanita ini pasti salah mengonsumsi obat. Sungguh gadis yang terbuka, ada begitu banyak pria di Crystal Battle Fortress. Aku yakin pasti banyak dari mereka yang mengejarmu. Mengapa kamu memilihku? Zhang Tai bertanya karena penasaran. Gadis ini menyukai sedikit daging segar dua seperti kamu. Kamu tampan dan berbakat. Bagaimana dengan itu? Dan Tai Qingqing menjelaskannya dengan lugas. Zhang Tai tersenyum, yah, aku setuju. Mulai sekarang, kamu adalah pacarku. Benar-benar, dan Tai Qingqing tidak menyangka bahwa Zhang Tai bisa menyetujui pendapatnya begitu cepat hingga ia langsung menjadi bersemangat. Kamu mempunyai wawasan yang bagus. Zhang Tai kemudian melingkarkan lengannya di pinggang ramping dan Tai Qingqing sambil menyeringai dan melirik ke arah tubuhnya sekali lagi. Di bawah tatapan jahat Zhang Tai, dan Tai Qingqing memutar tubuhnya dengan gelisah karena dia sepertinya tidak terbiasa dengan lengan Zhang Tai. Saat Zhang Tai memeluk pinggangnya, dia mulai menggodanya dengan menggosok bagian bawah pinggangnya, menyebabkan merinding di seluruh dan Tai Qingqing. Zhang Tai tertawa dalam hati dan langsung menuju ke ruang kapten. Kemana kita akan pergi? Kita berada di modul komando. Disitulah kita bekerja. Sekarang kamu adalah pacarku. Sebaiknya kita membicarakan hal-hal lain di kamarku. Dan Tai Qingqing melirik Zhang Tai lagi sebelum mengangkat kepalanya dan mengikuti Zhang Tai ke kamar kapten dengan bangga. Saat mereka memasuki ruangan, Zhang Tai mengunci pintu dari dalam. Setelah mendengar pintu dikunci, dan Tai Qingqing berbalik. Pada saat ini, Zhang Tai sudah dengan paksa mencium bibir montoknya dengan lengan melingkari pinggangnya. Karena belum bersiap untuk itu, dan Tai Qingqing langsung membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak pernah membayangkan Zhang Tai bisa melakukan ini. Setelah kosong selama beberapa detik, dia segera mendorong Zhang Tai. Sementara itu, dia mengangkat alisnya dan menatap Zhang Tai dengan marah sambil tersipu. Apa yang kamu lakukan? Zhang Tai memperhatikannya dengan tatapan menakjubkan. Sekarang kamu adalah pacarku. Itu berarti aku bisa menciummu. Pernahkah kamu melihat pacar yang tidak bisa mencium pacarnya? Jangan bilang ini ciuman pertamamu. Siapa bilang ini ciuman pertamaku? Dan Tai Qingqing berombak-ombak saat dia menatap ke arah Zhang Tai. Setelah setengah menit, dia memulihkan ketenangannya. Dia tersenyum sekali lagi sambil berkata dengan tenang, itu terlalu mendadak. Kamu bahkan belum memberitahuku tentang hal itu. Aku tidak terbiasa dengan itu. Maksudmu kamu ingin aku menyadarkanmu sebelumnya? Zhang Tai bertanya dengan suara yang terdengar selembut air. Itu akan lebih baik. Oke, kamu bisa pergi tidur dan melepas rokmu. Zhang Tai menunjuk ke tempat tidur itu. Kata-kata Zhang Tai sangat mengejutkan dan Tai Qingqing. Membuka matanya lebar-lebar, dan Tai Qingqing bertanya dengan tidak percaya, apa katamu? Sudah kubilang lepaskan rokmu dan berbaring di tempat tidur. Zhang Tai menjelaskan dengan sangat sabar. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja, aku ingin kamu menjadi pacarku. Zhang Tai memperhatikannya dengan tatapan polos, sejak aku datang ke teater operasi Selne, aku belum pernah bercinta. Sekarang, kamu ingin menjadi pacarku? Biarkan aku menikmatinya. Sambil mengatakan ini, Zhang Tai sudah meletakkan tangannya di pantat Qingqing. Karena takut, dan Tai Qingqing melompat seperti rusa yang terkejut. Sambil mengertakkan giginya dengan kuat, wanita itu menatap ke arah Zhang Tai, besar. Siapa yang setuju membiarkanmu menikmatinya? Bukankah normal antara seorang pria dan pacarnya? Zhang Tai memperhatikan dan Tai Qingqing yang sedang menatapnya seperti menemukan alien. Apakah aneh bagiku bercinta dengan pacarku? Cepatlah, tidak apa-apa, berbaringlah di tempat tidur. Kamu juga bisa berbaring tengkurap. Semakin banyak gerakannya kamu bisa tampil, semakin aku suka. Pantatmu kelihatan montok. Siapa yang memberitahumu bahwa pria dan wanita harus melakukan ini? Ya, laki-laki dan perempuan tidak harus melakukan ini. Namun, karena kamu adalah pacarku, jika kamu tinggal bersamaku, kita harus melakukan ini. Mengatakan ini, Zhang Tai telah menelanjangi pinggangnya.
Dia mulai melepas ikat pinggangnya dan bersiap melepas celananya. FRT, siapa yang memberitahumu bahwa seorang pria dan pacarnya harus melakukan ini? Dan Tai Qingqing menjadi geram sekaligus malu karena wajahnya benar-benar memerah. Zhang Tai langsung berhenti dan menunjukkan tatapan penuh perhatian, kau juga benar. Apakah aku terlalu sekuler atau tidak? Mungkin aku berpikiran pendek. Bagaimana kalau ini? Kalau kau bisa menceritakan padaku sebuah cerita, tokoh utama pria yang mana adalah seorang Kasim, itu berarti kamu benar. Kalau tidak, berbaring saja di sana dengan patuh. Dan Tai Qingqing membuka mulutnya lebar-lebar. Zhang Tai menghentikan gerakannya saat dia hanya memperhatikannya. Setelah setengah menit, apakah kamu punya satu? Zhang Tai bertanya dengan suara yang ramah, jika tidak, ikuti saja perintahku dan berbaringlah di tempat tidur. Kita bisa melakukannya pelan-pelan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Aku benar-benar tidak menyangka kalau wanita cantik sepertimu bisa melamar menjadi pacarku secara sukarela di teater operasi Selne. Itu luar biasa. Aku rasa aku tidak akan merasa kesepian di malam hari nanti. Zhang Tai memperlihatkan senyuman cabul sambil membuka kancing ikat pinggangnya. Sementara itu, dia perlahan-lahan mendekat ke Dan Tai Qingqing. Mungkin karena takut dengan Zhang Tai, wajah Dan Tai Qingqing menjadi sedikit pucat. Ini bukan daging segar. Ini adalah pembunuh wanita. Dia mulai mundur selangkah demi selangkah sambil tergagap. Kamu menjauhlah dariku. Apakah kamu ingin memainkan sesuatu yang penuh kekerasan? Kamu adalah pemain yang bagus. Aku menyukainya. Zhang Tai memperlihatkan senyuman jahat sambil perlahan-lahan mendorong Dan Tai Qingqing ke dinding. Setelah melepas ikat pinggangnya, dia mencambuknya dengan keras. Sekarang kamu menyukai suasana ini, aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus padaku. Ketika Dan Tai Qingqing tidak punya tempat tujuan, Zhang Tai segera melepas celananya. Dan Tai Qingqing mengeluarkan suara melengking sambil menutup matanya dan langsung melompat dari tanah dan jatuh ke sisi pintu. Dia kemudian segera membuka pintu dan melesat keluar tanpa menoleh ke belakang. Qingqing, jangan lari, aku akan berbaik hati Qingqing. Zhang Tai berpura-pura mengejarnya beberapa langkah sambil berteriak dengan suara yang sentimental dan berminyak. Mendengar seruan Zhang Tai, Dan Tai Qingqing mempercepat langkahnya. Dia bahkan kehilangan satu sepatu hak tingginya. Pelarian yang menyedihkan. Setelah tinggal di dalam kamar dengan tenang selama setengah menit dan menyaksikan Dan Tai Qingqing bergegas menuju Crystal Battle Fortress setelah meninggalkan pesawat tanpa alas kaki. Zhang Tai langsung tertawa saat dia terhuyung maju dan mundur. Jika itu terjadi 4 tahun lalu, dia mungkin akan takut dengan penampilan Dan Tai Qingqing malam ini. Namun, Zhang Tai sudah mengalami terlalu banyak hubungan cinta. Saat dia melihat Dan Tai Qingqing, dia tahu bahwa kecantikan ini belum pernah bercinta sebelumnya. Terlalu mudah bagi Zhang Tai untuk menghadapi gadis cantik yang memiliki kekuatan bertarung yang hebat, namun memberontak dan tidak berpengalaman dalam beberapa aspek. Zhang Tai kemudian menundukkan kepalanya dan melihat celana boxer longgar berwarna biru langit dari berbagai sudut. Sambil menyentuh rahangnya, ia membuat beberapa pose. Bukankah celana boxer ini terlihat bagus? Ini adalah seragam kavaleri udara di wilayah operasi Selne. Apa sih yang dipikirkan para wanita ini? Itu terlalu rumit. Apakah mereka pikir pria tidak memakai pakaian dalam? Kastil Besi Hitam bab 579, Perang dan Garis Darah. Apa yang terjadi antara Dan Tai Qingqing dan Zhang Tai hanyalah sebuah episode kecil dalam kehidupan Zhang Tai. Dia sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Pada hari kedua, berita bahwa Zhang Tai mengendarai kendaraan berisi kepala iblis bersayap di sekitar kota Moko telah dipublikasikan di Berita Perang Suci bersama dengan 2 fotonya. Yang mengejutkan seluruh teater operasi Selne. Semua orang tahu bahwa itulah cara Zhang Tai menanggapi pembunuhan yang ditujukan padanya 2 hari lalu. Reputasi Selne Eagle semakin kencang. Zhang Tai ternyata menjadi perwakilan pahlawan manusia di teater operasi. Namun, Zhang Tai tidak terbiasa mewakili atau diwakili. Setelah diperingatkan oleh Reinhardt dan Lan Yunxi, Zhang Tai, yang berada di puncak badai, langsung menjadi rendah hati. Dia tidak lagi melakukan hal-hal yang berlebihan dan mencolok, sebaliknya, dia mengusulkan untuk bergabung dengan pasukan pesawat dari negeri Jinyun. Mengabaikan status sosial dan lingkaran cahayanya, Zhang Tai melawan iblis bersama dengan pasukan pesawat. Sebagai kavaleri udara, dia bertanggung jawab melindungi seluruh pesawat negeri Jinyun di udara. Selain itu, dia akan melakukan beberapa misi pengintaian dengan pengemudi pesawat layang lainnya. Setelah membuat pilihan seperti itu, meskipun Zhang Tai tidak menjadi luar biasa seperti beberapa hari yang lalu, pergerakan kepribadiannya terbatas. Dia memiliki lebih sedikit peluang untuk membunuh iblis sayap. Namun, dia menjadi lebih terhormat di hati para pejuang di Crystal Battle Fortress dan pasukan kapal udara negara Jinyun. Di seberang teater operasi Selne, pasukan kapal udara negeri Jinyun adalah satu-satunya pasukan kapal udara yang dikawal oleh kavaleri udara.
Karena keberadaan Zhang Tai, maka tingkat korban jiwa para pengemudi pesawat layang pasukan kapal udara negeri Jinyun menurun ke titik terendah di teater operasi Selne. Korban dari setiap misi menurun lebih dari 90% dibandingkan sebelumnya. Di dalam pasukan, mereka yang bisa memberikan jaminan kuat kepada rekan seperjuangan mereka dan bisa menyelamatkan begitu banyak orang, akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain dimanapun mereka berada. Seperti Zhang Tai, kehidupan di ruang operasi sehari-harinya relatif membosankan dan sangat intens. Semua orang dalam kewaspadaan tinggi. Dalam sekejap mata, Zhang Tai telah tinggal di pasukan pesawat negeri Jinyun selama lebih dari sebulan. Selama periode ini, meski berada dalam pasukan yang sama, Zhang Tai tidak terlalu sering bertemu Lan Yunxi. Terkadang, mereka tidak dapat bertemu satu sama lain selama 1 atau 2 minggu. Selain itu, mereka bertemu di depan umum setiap saat. Pada periode yang sama, Zhang Tai hampir mengunjungi semua kapal udara berskala besar di seluruh teater operasi Selne saat ia mengikuti pasukan pesawatnya untuk berperang atau berpindah. Zhang Tai juga mengunjungi Volv dan Slavia, 2 kota lain di wilayah manusia tempat pasukan pesawatnya berhenti secara bergantian. Dia mengunjungi pasar pemburu setan ilegal di sana. Meskipun Zhang Tai telah melihat banyak metode budidaya dan pengetahuan rahasia di 2 pasar pemburu iblis selama sebulan terakhir, dia masih belum melihat pengetahuan sapi yang kuat, atau sutra Raja Rock yang tidak lengkap. Zhang Tai perlahan-lahan menjadi khawatir. Dia tidak bisa tetap stagnan dalam kekuatan bertarungnya. Ini akan menjadi kerugian besar baginya, menyebabkan dia menanggung stres yang besar. Situasi di medan perang berubah setiap detik. Seperti yang dikatakan Lan Yunxi, dalam pertarungan antara manusia dan iblis, petarung LV9 tidak akan pernah bisa menjadi karakter utama. Karena banyak sekali lawan yang lebih kuat darinya. Lan Yunxi berbicara dengannya lagi nanti. Namun, Zhang Tai masih tidak menerima sutra matahari penghancur miliknya. Karena itu, Lan Yunxi tidak berbicara dengannya selama sekitar 2 minggu. Namun, setelah itu, Zhang Tai telah membuat peringatan dalam pikirannya jika dia tidak mendapatkan keterampilan sapi kuat pada akhir bulan Juli. Dia akan menemukan pengetahuan rahasia lain untuk dikembangkan. Zhang Tai benar-benar tidak bisa terus seperti ini. Jika dia tidak takut mengungkap rahasianya dan ditangkap saat pembedahan makhluk hidup, dia bisa mengambil pengetahuan sapi kuat dari istana Huaiyuan di siang hari bolong. Dia juga bisa mengambilnya dari Long Win Business Group. Namun, Zhang Tai tidak berani melakukan itu karena setiap gerakannya sangat menarik perhatian. Jika dia mengembangkan pengetahuan sapi kuat, begitu dia melewati tingkat 11, dia akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Saat itu, dia hampir tidak bisa menjelaskannya. Itu akan menimbulkan masalah besar baginya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencari cara untuk mendapatkan pengetahuan sapi kuat secara diam-diam. Menjadi kaya secara diam-diam adalah hal yang paling berarti. Bagaimana jika saya masih tidak bisa mendapatkan pengetahuan sapi kuat di akhir bulan Juli? Zhang Tai tidak memiliki persyaratan yang tinggi pada dirinya sendiri. Dia juga tidak memiliki ambisi yang besar. Dia hanya membutuhkan sutra yang tidak lengkap di atas hitungan. Zhang Huaiyuan, pendiri istana Huaiyuan telah melakukan upaya besar hanya dengan sutra matahari penghancur tingkat hitungan. Jika saya juga dapat melakukan upaya sebesar itu, saya akan puas. Akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan sutra yang tidak lengkap di atas markis atau duke. Selama 1 bulan terakhir, Zhang Tai telah menghubungi kakak laki-lakinya beberapa kali melalui kristal penginderaan jauh. Dia memberitahu orang tuanya bahwa dia aman dan melaporkan situasi terkininya kepada anggota keluarganya. Meskipun Zhang Tai berada di Selne, dia selalu mengkhawatirkan anggota keluarganya. Di bawah pengaturan kakak laki-lakinya, anggota keluarga Zhang Tai hampir bersiap untuk meninggalkan sub-benua Wei. Pada bulan berikutnya, keluarga Zhang Tai akan berangkat ke benua timur. Meskipun keluarga Zhang akan pindah ke benua timur, bisnis keluarga Zhang di prefektur Huaiyuan tidak berakhir begitu saja, dan telah diatur dengan baik. Setelah kakak laki-laki Zhang Tai pergi, bisnis Jinwu Corporation akan menyusut. Sebagian bisnisnya akan dijual ke Long Win Corporation. Melalui kristal penginderaan jauh, kakak laki-laki Zhang Tai juga bisa mengelola bisnis di sini dari benua timur. Sementara itu, Zhang yang mempercayakan badan khusus istana Huaiyuan dan Bank Raja Wali Emas untuk mengawasi operasional perusahaan. Yang paling dikhawatirkan Zhang Tai sebenarnya adalah Linda, Fiona, dan Beverly. Ketika dia kembali ke rumah terakhir kali, pada malam terakhir sebelum dia meninggalkan prefektur Huaiyuan, dia menyuntikkan esensi kehidupan barunya ke dalam tubuh ketiga wanita tersebut melalui kemampuan khusus yang diberikan oleh pohon kecil setelah karnaval. Permintaan itu pun diajukan oleh ketiga wanita tersebut. Sebelum mereka berangkat darinya, mereka berharap dapat melahirkan kehidupan baru untuknya dan akan menunggu di benua timur untuk kembalinya dia. Pada awalnya, Zhang Tai tidak tahu bahwa mereka mempunyai pemikiran seperti itu. Setelah bercinta dengan mereka berkali-kali, dia mendapati mereka semua bersikap aneh. Pada saat yang sama, mereka mencegah cairannya mengalir keluar dari tubuh mereka.
Zhang Tai kemudian menyadari bahwa mereka semua ingin punya bayi. Jika aku harus menunggumu beberapa tahun, aku takut aku akan sangat merindukanmu. Namun, jika aku punya bayi, aku bisa menghabiskan waktu bersama bayi kami. Itu tidak akan membuatku gila, Beverly memberitahunya. Sejak kamu meninggalkan pesawat dalam perjalanan kembali ke prefektur Huaiyuan, aku berpikir untuk memiliki bayi untukmu. Itu adalah pertama kalinya aku ingin menjadi seorang ibu dan memiliki bayi laki-laki. Bahkan jika kamu tidak kembali, bahkan jika kamu mati, ketika anak itu besar nanti, aku akan memberitahunya, dia punya ayah yang hebat. Dia pria yang paling aku kagumi. Fiona memberitahunya, kalau aku bisa melahirkan bayi, aku ingin punya bayi bersamamu. Aku takut kehilangan kualitas menjadi seorang ibu. Saat kamu melihatku di benua timur, aku mungkin sudah kehilangan kualitas itu. Sayang sekali, Beverly dan Fiona sudah memberitahumu apa yang ingin aku katakan, kata Linda. Ketika seorang wanita bertekad untuk memiliki bayi untuk Anda tanpa menghiraukan gemuk, jelek, tanpa mempedulikan rasa sakit yang luar biasa, dan potensi bahaya lainnya. Ketika seorang wanita ingin menjadi seorang ibu, untuk mencapai konversi peran terbesar dalam hidupnya. Ingin mempertahankan lebih banyak tanggung jawab hidup atau mengerahkan seluruh upayanya dalam membesarkan bayi untuk seorang pria. Zhang Tai tidak tahu apa yang dilakukan pria lain. Akan rasakan ketika mereka mendengar ini, tapi dia sangat tersentuh oleh hal ini yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika ketiga wanita itu mengucapkan kata-kata di atas, mereka tidak mengucapkan 3 kata, aku mencintaimu, tetapi Zhang Tai menganggap semua kata itu adalah sumpah dan janji yang sungguh-sungguh. Karena tergerak oleh hal ini, Zhang Tai mengambil keputusan paling penting untuk dirinya sendiri. Sejujurnya, bahkan Zhang Tai sendiri tidak tahu kapan dia akan bertemu mereka lagi. Penantian tanpa harapan adalah hal yang paling menyiksa. Zhang Tai bahkan tidak tahu apakah dia bisa kembali ke benua timur di masa depan setelah keberangkatan ini. Zhang Tai merasa bahwa dia bertanggung jawab dan wajib mempertahankan garis keturunan tersebut untuk dirinya sendiri, untuk Linda, Beverly dan Fiona, untuk ayah dan ibunya, serta untuk keluarga Zhang. Pada awalnya, Zhang Tai hanya memberitahu kakak laki-lakinya tentang hal itu. Sebelum Zhang Tai datang ke Selne, Zhang yang sudah meminta istrinya untuk memperhatikan kesehatan Linda, Fiona dan Beverly. Pada akhir bulan Mei, Zhang yang mengirim pesan kepada Zhang Tai bahwa mereka semua tidak mengalami menstruasi di bulan Mei. Setelah melaporkan hal ini kepada ayah dan ibu mereka, ibu Zhang Tai menjemput mereka dan mengatur agar mereka tinggal di rumah Zhang. Menurut dokter, Linda, Beverly dan Fiona sedang hamil. Zhang yang mengatakan bahwa meskipun ayah mereka menyumpahi Zhang Tai, dia sangat bahagia di dalam hati. Begitu pula ibu mereka. Seluruh keluarga sangat riuh sekarang. Ibu mereka sedang mempersiapkan pakaian bayinya, meskipun dia tidak tahu apakah mereka laki-laki atau perempuan. Zhang Tai tidak memberitahu kakak laki-lakinya apa yang ingin dia katakan melalui kristal penginderaan jauh bayi-bayi yang dimiliki Linda, Beverly, dan Fiona, semuanya berjenis kelamin laki-laki dengan rambut dan mata hitam. Selain itu, mereka akan membangkitkan kedua garis keturunan saat mereka datang ke dunia ini, keterampilan melempar dan transformasi tubuh yang tepat. Ini adalah kemampuan kuat yang diberikan oleh pohon kecil yang dapat mengontrol dan menentukan keberlanjutan garis keturunannya. Saat itu pertengahan Juni, kurang dari 2 bulan setelah aliansi manusia merebut kembali kota Flate. Namun, Gading Korps Iblis mengejutkan semua orang sekali lagi. Kastil Besi Hitam Bab 580, Serangan dan Pertahanan. Pada tanggal 11 Juni, setelah pasukan kapal udara Zhang Tai dan negara Jinyun melakukan patroli selama 1 minggu di wilayah operasi, mereka pindah ke pusat kapal udara berskala besar bernama C, yang berjarak 50 km di belakang kota Wolf. Ini adalah ketiga kalinya Zhang Tai datang ke sini dalam 1 bulan terakhir. Oleh karena itu, tempat ini sudah tidak asing lagi baginya. Badai yang terjadi terus-menerus selama 2 hari melambangkan dimulainya musim hujan musim panas ini di dataran Selne. Badai yang terjadi selama 2 hari itu tidak mempengaruhi aksi pasukan pesawat dan pesawat layang di kapal udara tersebut, kecuali Zhang Tai. Ketika para idiots mendarat, saat Zhang Tai melangkah keluar dari pintu Palka dengan mengenakan sepatu bot militer, dia melihat beberapa kendaraan ambulans layanan darat melintas di dekatnya. Menyemprotkan air ke kaki celana dan sepatunya. Genangan dangkal di tanah membawa banyak abu batu bara. Saat disemprotkan ke celana Zhang Tai, menimbulkan banyak flek hitam. Air yang disemprotkan dengan menyenangkan menodai seragam militer baru Zhang Tai terlepas dari statusnya sebagai Selne Eagle. Menundukkan kepalanya, Zhang Tai memperhatikan celana dan sepatunya yang dipenuhi bintik-bintik hitam, lalu ke arah mana kendaraan dinas darat menuju. Dia kemudian sedikit menggelengkan kepalanya. Zhang Tai tidak mempedulikan hal itu saat dia berjalan menuju pesawat andalan negara Jinyun tempat Lan Yunxi berada. Saat itu masih hujan, namun, ini jauh lebih ringan dari sebelumnya. Mengenakan jas hujan kedap air, Zhang Tai berjalan di jalan pusat pesawat C.
Pada saat ini, sebuah kekhawatiran melintas di benaknya. Kekhawatiran itu bukan datang dari bercak lumpur di celananya, melainkan dari situasi seminggu terakhir. Zhang Tai menemukan bahwa semua iblis sayap telah menghilang selama 3 hari berturut-turut. Dia menyadari itu bukanlah simbol yang baik. Setan tidak menyusut, setan sayap tidak muncul. Itu berarti iblis pasti sudah menyusun taktik baru untuk menghadapi manusia. Suasana di base C juga tampak sedikit tegang. Kali ini, Zhang Tai menemukan terlalu banyak penjaga keamanan yang ditempatkan di sini. Satu lagi benteng pertempuran didirikan 7 km jauhnya di utara pangkalan. Selain itu, kawat berduri dan pasukan patroli di luar pangkalan meningkat. Saat ini, ada lebih dari 3.000 kapal udara di pangkalan pesawat Wolf City. Bagaikan sebuah pameran kapal udara yang dihadiri oleh negara-negara di sub-benua Y, kapal-kapal udara lepas landas dan mendarat dalam jarak puluhan kilometer persegi. Ketika Zhang Tai datang ke sini untuk pertama kalinya, dia kagum dengan apa yang dilihatnya. Sekarang, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Seniman dan penyair mungkin menemukan sesuatu dalam perang yang dapat membangkitkan inspirasi dan semangat mereka, namun, bagi seseorang yang memang ikut serta dalam jalannya perang, semua ilusi dan faktor romantisnya akan hancur berkeping-keping oleh kekejaman perang dalam waktu yang sangat singkat. Dalam hal ini, dia hanya memikirkan bagaimana cara bertahan hidup dan cara membunuh musuh. Orang-orang datang dan pergi di pangkalan C. Hampir tidak ada orang lain yang mau mengoceh di tengah hujan. Mereka semua berlari atau mengendarai kendaraannya dengan cepat di jalan raya. Kapal-kapal udara yang mendarat di pangkalan itu membuat para prajurit darat sibuk. Mereka mulai menyediakan berbagai perbekalan untuk kapal udara. Sebaliknya, para awak kapal udara yang mendarat akan berbondong-bondong ke klub tari telanjang dan rumah bordil di sekitar pangkalan. Meskipun Zhang Tai sedang berjalan, kecepatannya hampir menyamai kecepatan berlari orang lain. Tidak ada yang bisa mengenalinya di jalan. Selama 1 bulan terakhir, nama Zhang Tai tidak lagi muncul di berita perang suci. Dia bahkan tidak memperbarui eksploitasi militernya pada peringkat eksploitasi militer di Crystal Battle Fortress. Dalam hal ini, ia perlahan-lahan menghilang dari pandangan publik. Ketika dia tiba di pesawat andalan Lan Yunxi, dia menemukan sebagian besar komandan armada negara Jin Yun telah tiba di sana. Di antara mereka yang pangkat militernya paling rendah adalah Letnan Kolonel. Pangkat militer Zhang Tai sebagai sersan kelas 1 menjadi sedikit menarik perhatian. Namun, Zhang Tai merupakan pengecualian karena ia mengenakan seragam unik kavaleri udara. Dia juga memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan puncak armada. Semua pengiringnya adalah elit muda dari 6 klan besar negeri Jin Yun. Orang-orang ini lebih memperhatikan peringkat eksploitasi militer daripada peringkat militer mereka. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang menolak Zhang Tai untuk menghadiri konferensi tersebut. Banyak di antara mereka yang kalah taruhan dengan Zhang Tai. Setelah menyaksikan penampilan Zhang Tai yang kuat di langit, mereka semua terdiam. Mereka sangat sopan kepada Zhang Tai sekarang. Mereka yang datang ke sini sedang berdiskusi di meja konferensi dengan suara rendah. Kursi Zhang Tai berada di tengah sisi kanan meja konferensi. Saat dia duduk, seorang pria berpangkat letnan kolonel militer mendekat ke arahnya. Apakah Anda menemukan ada sesuatu yang tidak beres di ruang operasi? Zhang Tai mengangguk dengan tatapan serius. Orang yang berbicara dengan Zhang Tai adalah Wang Cheng, murid Wang Clan, salah satu dari 6 klan teratas di negara Jin Yun dan seorang komandan utama armada pasukan pesawat nomor 7. Dia adalah pria yang santai. Setelah bertemu Zhang Tai beberapa kali di sini, dia menjadi akrab dengan Zhang Tai. Ketika Zhang Tai datang ke pangkalan C terakhir kali, ketua ini dan beberapa petugas komisi muda minum-minum sepanjang malam di klub petugas komisi. Malam itu, orang-orang itu ingin membuat Zhang Tai mabuk. Namun, mereka tidak membayangkan bahwa Zhang Tai bisa memindahkan semua alkohol dari mulutnya ke Pool of Chaos di Castle of Black Iron. Akibatnya, lebih dari 10 orang tidak bisa mengalahkan Zhang Tai, bahkan secara bergantian. Setelah itu, Zhang Tai lebih dikenal sebagai pecandu alkohol daripada Selne Eagle di antara pasukan pesawat negara Jin Yun. Dia hampir seperti raja di meja. Kekhawatiran Wang Cheng segera terbukti. Setelah beberapa menit, ketika semua petugas komisi tiba, Lan Yunxi, berseragam mayor militer muncul dengan ki yang luar biasa. Ketika dia masuk, semua petugas komisi di kedua sisi meja konferensi berdiri, termasuk Zhang Tai. Lan Yunxi hanya melihat sekilas penampilan mereka. Ketika dia melihat Zhang Tai, dia memperhatikannya selama 0,3 detik lebih lama, yang memuaskan kesombongan Zhang Tai sampai tingkat tertentu. Dia kemudian mengangguk ketika semua orang duduk. Berita terbaru, pasukan pesawat Federasi Fransia telah dimusnahkan oleh setan kemarin. Segera setelah itu, ruang konferensi langsung membeku. Setelah terdiam sekitar setengah menit, seseorang bertanya dengan suara serak, "Erem, apakah itu nyata?" Komando Aliansi telah mengirimkan beberapa regu pemburu iblis untuk memeriksa tempat itu. Berdasarkan hasil analisis, pasukan kapal udara Federasi Fransia dimusnahkan oleh iblis dalam waktu kurang dari 20 menit. Lan Yunxi menjawab dengan tenang.
Itu tidak mungkin, meskipun kinerja pasukan kapal udara Federasi Fransia sedikit lebih buruk daripada kapal udara tingkat kemarahan. Itu adalah armada yang terdiri lebih dari 500 kapal udara pertempuran skala besar. Bagaimana iblis bisa memusnahkan armada seperti itu dalam 20 menit, teriak seorang petugas komisi. Itu nyata. Kemungkinannya hanya dinilai berdasarkan pengalaman kami. Lan Yunxi memperhatikan petugas komisi itu dengan pandangan bijak, sebelum kita mengatakan tidak mungkin. Sebaiknya kita bertanya pada diri sendiri referensi kita. Apakah referensi kita terlalu kuat untuk tidak tergoyahkan, atau dibuat sesuai kebiasaan atau kemauan kita? Dalam konferensi ini, kami tidak membicarakan apakah itu mungkin atau tidak. Karena kami tidak perlu melakukan itu. Prioritasnya adalah mengklarifikasi bagaimana iblis membuatnya dan bagaimana kami harus menghadapinya. Zhang Tai juga mempertimbangkan kata-kata Lan Yunxi sambil menundukkan kepalanya. Zhang Tai harus mengakui bahwa Lan Yunxi, sebagai seorang komandan, lebih hebat darinya dalam banyak aspek. Ini juga mengapa dia bisa membuat orang-orang ini mengikuti perintahnya. Zhang Tai belajar banyak hal dari Lan Yunxi. Zhang Tai tidak pandai menganalisis dan menilai situasi secara keseluruhan. Setelah terdiam selama beberapa detik, ketika yang lain mengerutkan kening dan memikirkan kata-kata Lan Yunxi, Zhang Tai membuka mulutnya. Sebenarnya, di antara semua orang yang ada saat ini, Zhang Tai paling mengenal iblis sayap. Berdasarkan penilaian Zhang Tai, pastilah iblis sayap yang memusnahkan pasukan pesawat manusia dalam waktu sesingkat itu. Ketika kamu berpikir tentang bagaimana para iblis berhasil, aku harap kamu tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir, aku menemukan bahwa jumlah iblis sayap telah berkurang lebih dari 90%. Itu sangat tidak normal. Setelah digabungkan dengan kecelakaan Fransia pasukan pesawat federasi, saya pikir setan mungkin telah mengubah taktik mereka. Bagaimana mereka berhasil? Saya pikir korps utama setan mungkin telah mengubah penempatan pasukan setan sayap. Kata-kata Zhang Tai mengejutkan semua orang karena semuanya terfokus pada Zhang Tai. Dulu, iblis sayap selalu menghadiri pertempuran dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang, atau paling banyak 8-10 orang. Mereka hanya tersesat dan mencari peluang di udara seperti serigala liar. Tapi sekarang, menurutku mereka sudah mulai melempar. Secara kolektif. Jika mereka ingin memusnahkan armada lebih dari 500 kapal udara tempur dalam waktu 20 menit, mereka harus memasukkan setidaknya 1000 setan sayap sekaligus. Dengan bantuan cuaca, ketika pasukan pesawat manusia tidak memiliki para glider untuk membuat peringatan dini. Iblis-iblis sayap itu menyerbu ke dalam matriks pasukan pesawat sambil ditutupi oleh awan atau medan sebelum berhasil memusnahkan armada dalam waktu singkat. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai menemukan sedikit kekaguman dan dorongan di mata Lan Yunxi. Saat melihat mata Lan Yunxi, dia langsung tahu bahwa Lan Yunxi mengetahui kebenaran peristiwa ini. Saat Zhang Tai menyelesaikan kata-katanya, banyak orang mulai mendiskusikan hal itu. Setelah berdiskusi dengan hangat, mereka semua setuju dengan pendapat Zhang Tai setan memang telah mengubah penempatan iblis sayap. Ini merupakan masalah serius bagi setiap orang di wilayah operasi Selne. Jika para iblis sudah mulai membentuk sayap iblis secara kolektif, itu berarti pasukan utama iblis telah menemukan kekurangan manusia di garis pertahanan wilayah operasi Selne. Supremasi udara adalah payung kuat manusia di garis pertahanan Selne. Di bawah perlindungan payung ini, pasukan darat manusia dapat melawan pasukan iblis. Namun, jika mereka kehilangan payung ini, pasukan darat manusia tidak akan bertahan terlalu lama di depan pasukan iblis. Pasukan iblis yang luar biasa. Supremasi udara dari garis pertahanan manusia bergantung pada pasukan kapal udara yang kuat. Namun, pasukan kapal udara manusia memiliki kekurangan di wilayah operasi Selne, yaitu mereka tidak akan memperlihatkan dirinya sampai lawan mengubah taktik iblis sayap mereka. Terkadang, perang didukung oleh banyak prinsip matematika dan relativitas yang aneh. Prinsip probabilitaslah yang mengungkap kelemahan pasukan pesawat manusia. Ketika iblis bersayap jarang muncul di wilayah operasi Selne, semua pasukan kapal udara mungkin akan bertemu dengan iblis bersayap di udara. Sebagai perbandingan, kecil kemungkinan bagi pasukan kapal udara berskala besar untuk dimusnahkan oleh iblis bersayap. Melebihi jumlah iblis sayap, manusia akan dengan tegas mengambil alih supremasi udara di garis pertahanan Selne. Ini adalah konfrontasi antara dua jaring di udara. Jika para iblis menempatkan iblis sayap secara kolektif, situasi di atas akan berubah. Pasukan pesawat manusia mungkin tidak akan mudah bertemu dengan iblis sayap di udara lagi. Karena ruang dan waktu pergerakan iblis sayap terbatas, begitu mereka bertemu di udara, kekuatannya perbandingan antara manusia dan setan akan terbalik seketika. Akibatnya, pasukan pesawat manusia mungkin akan dimusnahkan. Iblis sayap bisa memperoleh supremasi udara relatif pada waktu dan tempat tertentu. Melalui supremasi udara relatif ini, keunggulan pasukan pesawat manusia akan melemah selangkah demi selangkah. Iblis dapat menempatkan iblis sayap secara kolektif tanpa batasan apapun.
Dibatasi oleh prinsip penerbangan kapal udara, tingkat komando dan komunikasi serta kondisi objektif lainnya, pasukan pesawat manusia tidak dapat melakukan ini. Bahkan jika mereka nyaris berhasil, mereka akan melakukannya. Tidak berpengaruh apa-apa. Jika puluhan ribu kapal udara bergerak di langit pada saat yang sama, misalkan mereka berada dalam susunan yang paling padat, mereka akan menempati setidaknya puluhan km persegi. Kecuali jika iblis itu buta, pergerakan pasukan pesawat seperti itu tidak akan berpengaruh apapun. Selain itu, iblis bisa menyerang manusia secara kebetulan. Mengingat kekuatan asosiasi tiga mata di medan operasi ini, aku khawatir saat perintah pergerakan seperti itu disampaikan kepada pasukan pesawat, para iblis akan mengetahuinya. Setelah berhadapan dengan pasukan sekutu manusia di wilayah operasi Selene selama berbulan-bulan, ketika musim hujan tiba tahun ini, Korps Iblis akhirnya menemukan kelemahan garis pertahanan manusia melalui pertempuran terus-menerus dengan pasukan sekutu manusia. Payung udara manusia di wilayah operasi Selene. Jaring iblis menjadi pedang dan mulai dengan paksa membuat lubang di sampul payung. Dengan penjelasan dari diskusi Lan Yunxi dan yang lainnya, Zhang Tai, yang mendengarkan di samping menjadi putus asa. Apakah setan tidak punya kekurangan? Tidak, para iblis menyisihkan kesempatan bagi kita untuk menghancurkan pasukan darat mereka. Mereka harus menderita kerugian dengan mengubah taktik pasukan iblis sayap mereka. Ketika yang lain merasa murung, suara tegas Lan Yunxi terdengar di telinga Zhang Tai. Telinga.